Teman-teman, supaya saya semangat, teman-teman, teman-teman boleh tanya di chat box, walaupun nanti dijawabnya di tengah-tengah. Dan kedua, kalau ada sesuatu yang menarik buat teman-teman, langsung kasih dong emoticon ya, love atau jempol gitu ya, biar saya belajarnya. Wah, ini teman-teman memperhatikan. Oke, kita akan mulai teori-teori psikologi dan psikoterapi. Sudah di-record ya? Tadi sudah dapat notifikasinya ya. Saya sangat pelan-pelan di start recording ini. Saya sudah berapa kali tidak recording. Aman ya tadi Dima ya? Oke, thank you Olive. Nah, teman-teman, buku yang teman-teman nanti semisal mau memperdalam satu psikoterapi, karena ini sudah saya compact supaya teman-teman tahu poin-poinnya, tapi ini nggak bisa tidak. Ini kalau di kelas-kelas psikologi itu minimal 16 kali pertemuan kali 3 jam. Gitu ya. Jadi kalau saya compactin ini dalam 1,5 jam itu benar-benar sebenarnya sehari banget dan itu akan membantu banget. Lalu teman-teman tinggal pilih mana yang sesuai dengan saya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tertarik satu dua itu dan pingin menggali lebih dalam dan mengenali saya ini yang mana kecenderungannya, ini buku-buku yang saya rekomendasikan. Yang paling kiri itu yang banyak dipakai ya di mahasiswa-mahasiswa psikologi juga, Gerald Corey. Terus kemudian saya cari-cari dan barusan beli lagi yang lebih baru. Ini juga langkah-langkah sih. Tapi menurut saya lebih lebih dalam yang Gerald Corey yang paling kiri ya, Counseling and Psychotherapy. Tapi kalau mau diperdalam lagi dengan yang ini yang punyanya Fitri Ayu Mustika juga nggak apa-apa. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah The Psychology Books ini, lebih ke e-book saya ada, tapi bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau saya bisa share ya. Ini sangat berharga banget, tapi teman-teman bisa cari tambahan sumber-sumber yang lain. Nah, apa itu teori-teori psikologi? Teori psikologi itu kumpulan konsep dan penjelasan yang dikembangkan oleh para ahli untuk memahami proses, ya inilah psikologi ya, proses berpikir, merasa, berperilaku. Teori ini membantu menjelaskan alasan di balik tindakan seseorang. Kenapa sih seorang bisa melakukan ini, bisa merasa seperti ini, bertindak seperti ini, asal-usul emosi, faktor pembentukan kepribadian, dan bagaimana manusia itu dapat berubah. Nah, teori-teori ini membantu kita mengerti akar dan latar belakang dari psikoterapi seperti CBT, REBT, SFBT, psikodinamik, logoterapi, dan masih banyak lagi. Nah, apa itu sih, Ci, uh, psikoterapi? Psikoterapi itu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan melalui talk terapi, melalui hubungan antara terapis dan klien, antara konselor dengan klien, antara misalnya rohaniwannya yang melakukan sesi konseling, rohaniwan dan jemaatnya, antara kita listener dengan klien. Tujuannya apa? Membantu klien atau individu memahami apa yang dia rasakan. Kenapa ya gue kok sering begini? Lalu bagaimana mengelolanya? Bagaimana mengubah kalau memang perlu diubah? Dan segala perilaku, emosi yang menimbulkan tekanan psikologis sehingga bisa diubah supaya tercapai kesehatan mental dan fungsi hidup yang lebih sehat. Itu namanya psikoterapi. Jelas ya di sini ya. Psikoterapi itu adalah bentuk terapinya. Teori psikologi ini adalah yang mendasarinya. Ya, teman-teman kalau mau bikin terapi yang lain dengan dasar-dasar teori yang ini boleh juga gitu ya, silakan dikembangkan. Saya mengembangkan RIT, Restful Integration Therapy. Ya, memang belum banyak dikenal, tapi itu saya pakai di kalangan kita yang sangat holistik, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi teori ini ada dasarnya, psikoterapi ini adalah terapinya yang didasarkan tadi aliran-aliran atau teori-teori psikologi. Nah, ciri-ciri psikoterapi itu apa? Psikoterapi itu dilakukan melalui hubungan profesional antara terapis dan klien, ya. Punya tujuan terapeutik yang disepakati. Aku mau sembuh dari ini, aku mau berubah dari ini, gitu ya. Fokusnya pada pikiran, emosi, dan perilaku. Dan pasti ada pendekatan atau teori psikologinya. Jadi seharusnya punya teori. Ini pakai pendekatan teori apa? Lalu dilakukannya terstruktur, ada langkah-langkahnya, ada ciri-ciri umumnya, dan berkelanjutan. Dan yang terpenting menjunjung etika, kerahasiaan, dan keamanan klien. Tujuan utamanya meningkatkan fungsi kesejahteraan dan kualitas kehidupan dari klien. Ya, oke, sebentar ya. Saya kok agak kesulitan kalau cariin. Bentar.
Apa ada interupsi. Nah, ini sudah pernah saya bagikan yang sudah pernah ikut Restful Integration Therapy ya. Ini harusnya level terakhir di certified, tapi sekilas saja. Ada psikoanalis, ada behavioristik, ada humanistik. Ini mengulang sedikit aja. Psikoanalis itu fokus ke alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, konflik batin. Ya, kenapa dia kok melakukan ini? Karena dulu waktu kecilnya pernah mengalami ini. Itu namanya teori psikoanalis. Tokohnya itu Sigmund Freud dan Carl Jung. Ini sekilas dulu. Kalau behavioristik itu fokusnya kepada perilaku yang dapat diamati. Orang ini begini, kalau dia dapat ini, perilakunya bisa berubah. Kalau dia dipuji, dia bisa rajin belajar. Kalau dia dibilangin nanti kalau kamu makan baik, mama nggak ngomel. Jadi perilakunya itu bisa diatur, bisa dikondisikan. Itu namanya behavioristik. Behavior itu perilaku. Jadi mengukur perilaku seseorang. Ini teorinya. Tokohnya Watson, Little Albert ya, yang terkenal dengan eksperimennya, Skinner, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini humanistik. Ini teori terbesar, tiga terbesar. Alirat atau masyab atau teori psikologi terbesar itu tiga ini. Yang ketiga adalah humanisme atau humanistik. Fokusnya adalah pengalaman klien dan memberi kebebasan kepada individu itu bahwa dia itu punya potensi untuk bertumbuh. Kita nggak terlalu banyak memberikan apa namanya eh, saran-saran atau anjuran karena di humanistik ini percaya bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang sadar. Dia punya kemampuan untuk berpikir dan untuk memberdayakan kemampuannya itu bagaimana supaya dia bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Itu humanistik. Dia harus menemukan kesadaran dan dia harus memiliki kebermaknaan hidupnya. Nah, itu teori humanistik. Jadi tokonya itu Carl Roger dan Maslow. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ini saya udah jelaskan ya di RIT kemarin. Lalu kita kaitkan dengan Injil. Bicara psikoanalis. Ingat kata kuncinya psikoanalis adalah alam bawah sadar. Ya, kejadian di masa lalu yang mempengaruhi perilakunya yang ada di alam bawah sadarnya. Jadi dia berperilaku sesuatu tuh dia kayak nggak sadar gitu ya. Itu karena pengaruh masa lalunya tersimpan di alam bawah sadarnya itu. Nah, dari versi kebenaran firman Tuhan kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa ya, manusia itu terluka, manusia itu banyak problema. Dan Tuhan ingin mengenal kita, memulihkan masa lalu kita, masa kecil dan segala sesuatu ya. Kemudian kalau behaviorism atau perilaku, Tuhan ingin memanggil kita bukan hanya berubah yang di luar. Kalau kamu dipuji, kamu jadi baik gitu ya. Kalau kamu diberkati, kamu ke gereja. Itu behavioristik itu ada sedikit begitu. Nanti selengkapnya. Tapi Tuhan mau bukan sekedar yang diamati, di dalam juga harus berubah. Ini versi Injil supaya kita bisa lebih paham. Humanistik, manusia itu berharga, punya potensi untuk bertumbuh betul. Tapi manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi butuh kasih karunia dan butuh dipulihkan. Jadi kalau dia bisa berdaya, dia bisa pulih, itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah Roh Kudus. Sedikit bayangan itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori besar yang tiga tadi. Kita masuk ke teori atau yang nanti kedepannya menjadi terapi ya. Teori psikoanalis lalu menjadi terapi. Kenapa disebut psikoanalis? Kenapa disebut psikodinamika? Jadi kalau ke sana di luaran teman-teman ngobrol atau ditanyain, terus mereka sebut psikoanalis, psikodinamika ini yang dimaksud. Yang didasarkan kepada teori psikoanalis Sigmund Freud. Ada yang sebut psikoanalis, ada yang sebut psikoanalitik, ada yang disebut psikodinamika. Kenapa disebut psikoanalis atau analitik? Karena fokusnya menganalisa. Kenapa ya orang ini kok sering marah? Kalau misalnya nggak diakui, nggak diterima. Karena mungkin dulu waktu kecilnya sering dituntut sama orang tuanya. Sehingga dia merasa hari ini juga kalau tidak diterima itu berarti dia belum memuaskan tuntutan orang lain gitu ya. Misalnya dituntut ranking terus, dituntut selalu menjadi kakak yang baik gitu ya. Kita menganalisa, makanya disebutnya psikoanalis. Itu ada konflik ketidaksadaran, alam bawah sadar, dorongan di dalam diri, terus muncul mekanisme pertahanan. Jadi yang dia lakukan itu adalah untuk bertahan. Nah, kenapa disebut psikodinamika? Karena ini kaitannya tuh dengan dinamika, dengan masa lalunya, emosinya, konflik batin, hubungan yang pernah terjadi di masa lalu, relasi-relasi dan sebagainya. Jadi dinamikanya tuh banyak sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan mungkin ya.
Nah, kalau teorinya Carl Jung nanti bisa lihat Carl Jung itu ya ada shadow-nya seseorang itu ada sesuatu yang disimpan, disembunyikan, ada yang topeng yang dia pakai dan sebagainya. Dinamikanya itu banyak. Makanya disebutnya teorinya itu teori psikoanalis, terapinya juga disebut terapi psikoanalisis atau psikodinamika. Tokohnya ini Sigmund Freud, Alfred Adler, dan Carl Jung. Fokusnya ini mengungkap konflik tidak sadar, pengalaman masa kecil dan dinamika id, ego, dan superego. Ini saya akan bahas sedikit. Prosedur yang dipakai itu biasanya apa? Asosiasi bebas, interpretasi mimpi. Ya, jadi orang yang mimpi itu biasanya itu ada kaitannya dengan sesuatu yang dia terus pikirkan. Ada yang bilang kalau kita sering mimpi jatuh dari tempat yang tinggi itu berarti kita sedang khawatir dengan posisi kita. Nah, ada analisa-analisa itu ya. Saya tidak mau bahas banyak di sana, saya tidak terlalu concern di itu. Tapi ini yang menjadi pilihan-pilihan prosedur dalam psikoanalis salah satunya itu analisa mimpi. Nah, apa sih id, ego, dan superego? Tadi kan saya bilang ya, tokoh utamanya Bapak psikoanalisa itu adalah Sigmund Freud. Ya, mengungkap dinamika id, ego, dan superego. Id itu simpelnya adalah insting kita, dorongan dan keinginan kita. Ya, pengen contoh, saya kasih contoh. Ih, lihat barang bagus, pengen beli gitu ya. Lalu ego itu adalah bagian yang paling realistis. Ego ini bukan sama dengan yang umum disebut ya. Itu egonya tinggi, bukan, nggak sama ya. Ego di sini tuh bicara tentang diri yang justru paling logis, yang menengahi antara id dan superego. Superego itu apa? Bagian moral, suara hati, moral, aturan, standar yang ada di luar di masyarakat yang kita temui sehari-hari. Jadi misalnya id itu aku lihat barang bagus pengen beli. Lalu superegonya bilang, eh kamu jangan boros, ini nggak bijaksana, kebutuhanmu masih banyak. Nah, ego ini yang menengahi antara insting, keinginan, dan superego, nilai-nilai. Jadi waktu pengen beli barang, superegonya bilang kamu jangan boros, kamu jangan sering-sering beli barang mahal, jangan nurutin keinginanmu aja. Lalu ego bilang, "Eh, oke lah, lihat dulu lah, cek dulu lah, uangmu cukup apa enggak, ini perlu apa enggak." Itu ego. Jadi Sigmund Freud itu terkenal dengan teorinya ini, id, ego, dan superego. Id itu insting, superego itu norma-norma, aturan-aturan, standar-standar, ego ini yang menengahi. Maka orang yang psikoanalis yang nanti kecenderungan psikoanalis, dia itu akan selalu menguatkan ego strength-nya. Aku tuh pingin bolos aja, aku pingin berhenti kerja, aku pingin cerai. Super egonya bilang, cerai itu banyak hal yang kamu harus pikirkan. Aku pingin bolos, nanti nilaimu nggak bagus, nggak naik kelas. Nah, ego ini dikuatin, diajak berpikir realistis untuk menengahi antara id dan super ego. Orang psikoanalis, orang yang pendekatan psikoanalis adalah menguatkan ego strength-nya, kekuatan egonya. Jadi bukan ego yang seperti orang bilang di luar ya, egonya tinggi, bukan enggak. Bukan itu maksudnya, beda konteksnya. Semoga nangkep ya maksudnya ya. Nah, Freud itu juga terkenal ini, iceberg ya, eh, gunung es itu. Jadi yang kelihatan di luar itu hanya kecil. Dari teori psikoanalis ini dikatakan 80 bahkan 90% hidup kita, perilaku kita itu dipengaruhi dari yang alam bawah sadar, unconscious-nya. Jadi di sana itu ada rasa takut, ada rasa tidak diterima, ada keinginan-keinginan yang disembunyikan. Semua perilaku, perkataan, perbuatan kita itu kebanyakan di drive dari yang di bawah ini, gitu. Ya ini sekilas aja ya, biar paham gitu. Saya nggak akan lama, karena apa? Karena tadi saya udah bilang di awal. Kalian kalau tertarik ini, kalian cari bukunya, kalian pelajari, presentasikan. Pasti akan lebih dalam. Prinsip inti dari psikoanalis dan psikodinamika ini adalah unconscious processes. Jadi ketidaksadaran ini mempengaruhi perilaku seseorang. Yaitu masa lalu, masa kecil. Jadi perubahan terjadi ketika kita itu ada pemrosesan ulang. Dulu waktu kecil aku marah karena mama itu sering nuntut aku nilai tinggi. Tapi aku proses ulang, aku menyadari kenapa sekarang aku selalu kepingin dapat posisi tinggi. Mungkin tuntutan di masa kecil ya. Tapi sekarang aku memaknai itu bukan sebagai tuntutan, tetapi sesuatu yang itu motivasional dari mama. Mungkin cara mama salah, cara papa salah. Ya, memproses ulang gitu. Tujuan terapi adalah mengungkap konflik tidak sadar dan klien dibuat untuk memperkuat ego strength-nya. Sehingga dia bisa regulasi emosinya dan perilakunya. Nah, langkah-langkahnya apa? Ini yang umum dipakai. Jadi ini yang paling tua ya.
teori psikoanalisis ini paling tua di tahun 1890-an kalau nggak salah. Jadi di akhir abad ke-19, betul ya. Nah, mereka biasanya langkah-langkahnya itu bikin setting analitik. Karena ini kan alam bawah sadar. Jadi ditaruh di ruangan supaya aman, posisinya rileks. Kalau dulu tuh posisinya begini. Kalau kita online mungkin bisa tenang dulu, ya, bisa relaksasi dulu segala macam. Di ruang ini Anda bebas mengekspresikan apapun yang muncul tanpa penilaian. Kita akan bergerak dengan ritme yang tenang. Saya ada di sini untuk mendengarkan dan memahami. Karena ini kan mau menggali analisa, lihat dinamikanya apa. Lalu kemudian asosiasi bebas. Kata ini sering dipakai di Sigmund Freud ya, di psikoanalis. Asosiasi bebas itu nanti mereka tuh didorong untuk menceritakan perasaan dan pikirannya dan gambaran apa yang muncul. Apa sih yang kamu rasakan waktu kamu marah-marah? Apa yang kamu rasakan sih waktu kamu cemas? Apa sih yang kamu rasakan waktu kamu kecewa sama pasanganmu dan mau bercerai itu apa gitu? Digali. Silakan apa yang muncul dalam pikiranmu? Apa yang kamu ingat tentang masa lalu yang kaitan dengan apa yang kamu alami hari ini? Biarkan pikiranmu mengalir. Apa yang muncul sekarang? Ya, gitu ya. Oh, tiba-tiba tuh saya kebayang wajahnya mama misalnya. Saya tiba-tiba tuh kebayang wajahnya papa yang suka mukul saya. Makanya itu mungkin saya itu teriak balik sama pasangan saya itu sebenarnya saya takut. Takut karena saya teringat papa saya. Nah, itu muncul dinamikanya, muncul analisa bawah sadarnya. Lalu identifikasi polanya, fantasinya, mimpinya. Kita nggak dianalisa mimpi ya, tapi ini saya ceritakan yang biasa dipakai. Pola berulang itu apa? Saya perhatikan Anda seringkali ngomong tentang papa Anda. Apa yang terjadi sih? Apa yang pernah terjadi? Tadi Anda tersenyum ketika bercerita tentang situasi yang menyakitkan. Apa yang kamu pahami tentang ini gitu? Apa yang Anda rasakan saat aku tuh pernah mimpi ini? Aku sering membayangkan ini. Ya semua di bawah alam bawah sadar, di dalam fantasinya, di dalam mimpi-mimpinya. Lalu melihat respon-respon tidak sadarnya. Apa yang terasa berat? Anda tampak khawatir saya akan marah. Apakah perasaan ini mengingatkan Anda pada pengalaman Anda dengan seseorang sebelumnya? Ya, ini saya sekilas saja. Jadi analisa, lalu interpretasi. Sepertinya Anda belajar sejak kecil menunjukkan kebutuhan bisa berujung kepada penolakan. Pola ini muncul dalam hubungan Anda dengan pasangan Anda dan sahabat Anda sekarang. Jadi kita interpretasi. Saat Anda merasa saya tidak mendengarkan, itu mirip dengan pengalaman Anda dengan ibu Anda, gitu. Jadi berkaitan dengan masa kecil, masa lalu. Lalu ini insight, dilihat, diinterpretasikan apa yang membuat dia seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya atau keterbatasannya. Kelebihannya ini galinya dalam sampai ke akar masalah. Jadi pemahaman dirinya itu, oh aku tuh begini tuh karena ada pernah masa lalu tuh seperti ini. Ini bisa membantu untuk masalah-masalah emosional yang kompleks. Kelemahannya, makan waktunya lama, intens secara emosional. Dia waktu cerita tuh bisa sangat marah, sangat nangis. Jadi itu kita harus hati-hati ya. Kalau dia lagi nangis, lagi marah, lagi sedih, lagi, aduh aku jengkel banget kalau ingat-ingat ini ya. Itu intens sekali emosinya. Nah, interpretasinya ini nggak gampang karena terapisnya harus benar-benar bisa melihat dengan jelas dan mengaitkan benang merahnya itu sangat berhati-hati supaya nggak keliru. Nah, pertanyaannya adalah, are you Freudian? Freudian itu artinya kamu adalah seorang listener dengan pendekatan Sigmund Freud, dengan pendekatan psikoanalisa. Are you Freudian? Nah, saya nggak tahu nih siapa di sini yang tertarik dengan dunia Freudian, psikoanalis ini. Cara taunya apa? Tiga pertanyaan ini. Saya tuh kalau mendengarkan dan melihat sesuatu di balik kata-kata klien, bukan saja isi kalimatnya, tapi emosi yang dia ucapkan atau yang tidak dia ucapkan. Ketika klien bercerita, saya akan melihat pola yang berulang, apa yang berhubungan dengan masa lalunya dan pengalamannya dengan orang lain. Saya memperhatikan mekanisme pertahanannya yang paling sering ketika dia merasa malu, terancam, jengkel. Saya tuh gitu tuh karena saya jengkel, makanya saya banting dan sebagainya. Kalau teman-teman merasa ini teman-teman, berarti Anda bisa jadi seorang Freudian. Nah, saya berhenti dulu di sini. Eh, saya kasih contoh. Jadi beberapa waktu yang lalu ada klien saya itu konseling. Singkat cerita, dia itu hubungannya tidak beres dengan mertuanya. Dia cerita sampai dia panik attack parah dan di bawah pendampingan oleh psikiater sangat parah, bahkan sampai menyakiti diri. Lalu saya tanyain, ya ini psikoanalis menggali apa sih yang pernah terjadi. Gini sih, aku tuh pernah nih
habis melahirkan. Habis melahirkan itu mama mertua saya bilang kadonya itu ambil sendiri ya di toko. Kalau nggak salah tuh mama mertuanya itu toko toko pakaian anak atau apa gitu loh. Itu dia terluka banget. Terus pokoknya hubungan kami nggak pernah baik. Tapi saya tanya, pernah berantem, adu mulut? Tidak pernah. Lucu ya, tidak pernah adu mulut, tidak pernah berantem. Cuman dia sakit hati aja, benar-benar sakit hati sampai panic attack dan cemas dan depresi dan lain-lain. Lalu dia cerita, saya tuh sampai berusaha loh, Ci, membangun hubungan yang baik. Satu hari saya beliin dia tuh spray yang mahal loh, Ci. Cici tahu Ci harganya berapa? Berapa saya bilang dalam bayangan saya 500 apa berapa gitu. 4 juta, Ci, gitu. Waktu saya kasih, Ci, ya dia bilang terima kasih. 2 minggu saya kembali ke sana, itu spraynya masih ditaruh di meja, Ci. Sampai saya jengkel, saya cerita sama suami saya. Suami saya bilang, mah, mama tahu nggak itu istri saya beli berapa? Berapa tuh itu? 4 juta. Lo kok larang men gini-gini, kok mahal segala macam. Itu satu. Lalu pernah waktu Imlek apa ulang tahun, saya itu nggak suka masak, Cik. Saya tapi belajar, saya siapin mahal ayamnya. Tak toto, tak setting, tak anter. Di antar anak saya itu malah mertua saya bilang, emang mamamu bisa masak? Nah, dia jengkel banget ya. Ya, kita belajar ya empati. Ya, orang kalau kita sudah baik, dia tidak berespon baik, pasti kita jengkel. Tapi kenapa sampai panic attack, sampai dia menyakiti diri, sampai dia nggak bisa terima? Lalu saya stop dulu tuh masalah mertuanya. Saya tanya dia masa kecilnya, hubungan dia sama mamanya dan papanya. Nah, satu cerita. Nah, ini butuhnya Freudian tuh analitiknya tuh harus tepat dan jelas, galinya juga harus dalam gitu ya. Dari cerita saya ini sama mama hubungannya sangat baik. Oh iya, bagus. Gimana hubunganmu kok bisa baik? Jadi mama itu motivasi saya gitu. Dari kecil saya tuh dididik suruh belajar ranking 1 sampai benar-benar juara dan berhasil dan berprestasi. Makanya itu saya bersyukur Cik, saya tuh SMA dapat beasiswa, kuliah juga dapat beasiswa. Jadi saya merasa ini tuh berguna buat saya. Oh gitu. Terus dia cerita lagi, saya itu aku bela nih loh Cik, jam 4 pagi saya bangun belajar tuh Cik. Dan itu ternyata benar-benar berguna buat saya. Dan ketika saya ikutin saran mama saya itu betul, saya dapat beasiswa, saya dapat kemudahan ini dan itu. Nah, ini sedikit saya tangkap. Jadi boleh nggak saya katakan bahwa pola pikirmu gini, kalau kamu sudah berusaha sungguh-sungguh, harusnya kamu dapat penghargaan. Kalau kamu sudah belajar sampai jam 4 pagi, harusnya kamu dapat beasiswa dan ranking 1. Dia diem. Nah, ini polamu. Ketika kamu sudah beli spray yang 4 juta, anggapan mertuamu biasa aja. Kamu sudah masak hebat, mertuamu malah mengecilkan kamu. Dia diem. Saya tanya gini, powerful questionnya. Emang kenapa sih kalau mertua nggak suka sama kita? Emang kenapa? Ya memang nggak bahagia, nggak nyaman. Tapi emang kenapa? Itu kriminal. Apakah itu membuat kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik? Harus mertua itu sayang sama kita, baru kita bisa benar-benar bahagia. Emang kenapa sih? Nah, nangkep ya kira-kira ya. Ada kaitannya. Itu baru satu sesi. Nanti mungkin ada yang lain. Dia tidak marah sama mamanya, tapi dia marah sama orang lain yang polanya tidak sama dengan hasil yang dia terima ketika dia berelasi dengan mamanya. Itu psikoanalis. Mungkin ada yang di sini mau nggak apa-apa, boleh berubah, boleh berkembang. Nanti dalam perjalanannya misalnya aku psikoanalis sih, tapi di tengah-tengah susah sih aku ganti aku ini ya. Di sini mungkin ada yang mau angkat tangan yang rada tertarik atau yang kayaknya saya di sana deh, Ci. Silakan kasih emo dong. Jangan khawatir, jangan takut bisa berubah gitu loh. Aku kayaknya psikoanalis Kartika Dewi. Olive, oh Dimas psikoanalis. Priscila, Denisa, Ganda psikoanalis juga. Oke, Freudian ya, kalian Freudian. Keren banget ya. Sigmund Freud itu pengikutnya atau yang memakai teorinya itu Freudian. Oke, kita lanjut ya. Nah, psikoanalis itu teori yang terus berkembang. Ini ada satu namanya Carl Jung. Jadi di psikoanalis itu ada 3 sih yang tokoh besarnya. Sigmund Freud itu bapak psikoanalis, bahkan disebut mungkin juga bapak psikologi ya, karena dia teori besar pertama itu dia. Lalu Alfred Adler dan Jung. Yang Alfred saya nggak, Adler ini saya nggak bahas. Yang Jung ini saya bahas. Menarik. Nah, nanti Anda boleh tanya, saya yang mana gitu ya, Ci. Saya psikoterapis, saya psikoterapi yang mana, pendekatan saya dan teorinya yang mana. Kalau Jang ini nanti Anda jadi Jangin namanya ya. Ada satu universitas di Amerika yang khusus belajar tentang Jangin psikoterapi dari teorinya Carl Jung. Jang ini tadinya itu
anak kesayangannya Sigmund Freud. Mereka ya kayak sekarang ini teman-teman tadi yang ngaku psikoanalis tuh mungkin gitu. Wah, saya ini anaknya Cifoni gitu ya. Belajar teorinya Cifoni gitu ya. Mirip gitu ya. Tokoh utama dalam kegerakan psikoanalisis awal itu dulu Freud dan Jung ini sangat tertarik. Tapi kemudian terus dulu kan ada asosiasinya. Dia juga terlibat di sana. Tapi konsep ini berkembang, berevolusi. Lalu Jung ini memperkenalkan konsep baru. Masih ada dasarnya psikoanalis. Namanya juga berdiri di atas dasar yang sama. Tapi ada pembaruan-pembaruan yang menarik. Izin minum sebentar. Teman-teman kalau suka yang puitis-puitis, Carl Jung ini luar biasa tulisannya ya. Jadi Carl Jung itu membagikan konsep yang menarik. Dia menawarkan beberapa konsep yang sangat penting di Jungian ya, konsep utama Jung itu, ketidaksadaran kolektif. Dia bilang begini, bahwa setiap orang itu punya simbol-simbol yang universal. Ini menunjukkan bahwa kita tuh punya pola batin yang mirip. Misalnya gini, semua orang mau dari agama apa, dari suku apa, itu pasti punya profil ibu. Indonesia punya Ibu Pertiwi. Orang Buddhis punya Dewi Kwan Im. Katolik punya Bunda Maria. Terus Indonesia punya profil pahlawan itu Gatot Koco gitu ya. Siapa lagi sih pahlawan Indonesia? Atau eh, siapa ya? Saya kok udah lupa. Tapi apa namanya? Orang Barat sana punya Superman gitu. Terus siapa lagi nih? Ada profil pahlawan itu kolektif umum. Yaitu pola batin kita itu mirip gitu loh, universal. Kita punya gambaran tertentu akan satu tokoh, satu figur. Ya. Kemudian ada archetype. Ini yang sangat terkenal dari Jungian. Jadi semua orang itu punya archetype. Nanti yang belajar tentang inner child ini sangat berguna. Archetype itu gambaran yang sangat purba, ancient di dalam diri kita. Saya cuma bahas dua aja ya supaya nggak kebanyakan. The self, the shadow, satu lagi persona. Ya udah deh, walaupun saya nggak cantumkan. Persona ini adalah persona ya. Persona itu kan personality. Jadi setiap orang tuh punya persona. Persona itu apa? Bahasa dia topeng. Topeng yang dia pakai. Kalau dia di rumah sebagai ibu, dia tampilnya gimana? Kalau di luar dia sebagai dosen, tampilnya gimana? Kalau dia di luar lagi, dia sebagai tetangga, sebagai majelis, aktivis gereja tuh topengnya beda-beda. Itu persona. Shadow, kalau persona itu yang ditampilkan sesuai dengan siapa dia berelasi, tapi shadow itu sesuatu yang dia sembunyikan, bayangan. Dia tuh sebenarnya pemarah banget, dia sebenarnya orangnya pendiam banget, dia seorangnya pendendam banget, dia seorangnya aslinya itu apa? Belas kasihnya tinggi banget gitu. Yang di luar kelihatannya dia ketus tapi aslinya begitu. Nah, itu shadow. Nah, the self itu adalah eh, dirimu yang utuh seharusnya. Jadi konsepnya Jungian ini persona, topeng, shadowmu yang kamu sembunyikan, terus nanti ketidaksadaran kolektif, satu figur yang kamu harapkan ada di dalam hidupmu, yang semua orang universal itu punya, itu harus disatukan. Nah, individuasi nih ya, proses menjadi diri sejati, baik yang sadar dan tidak sadar, yang tadi ketidaksadaran kolektif ya, sama yang sadar digabung sehingga menjadi utuh, itu menjadi the self. Selfmu itu kuat. Masih ada kaitannya dengan psikoanalis. Psikoanalis itu ada alam bawah sadar. Jadi konsep Jung tuh gini, kamu itu sebenarnya kalau di luar tuh lembut, tapi kalau nggak ada orang, kamu tuh bisa sangat pemarah sekali. Ini apa sih? Ada ketidaksadaran apa sih? Ada masih psikoanalis tadi, ada masa lalu apa? Atau ada harapan apa sih ketika kamu memunculkan sikap marahmu yang kamu sembunyikan itu? Nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan, tapi diindividuasi, dijadikan satu. Aku ini orang yang lembut, tapi aku juga bisa marah loh. Tapi aku ngerti kenapa aku bisa marah. Jadi di orang itu nggak disosiatif, nggak terpecah-pecah. Kita harus menjadi orang yang the self, individuasi. Nggak cuma di luar kita memang harus dalam tanda kutip kita nggak pakai topeng ya, topeng kayaknya negatif bang. Kita punya topi lah ya. Kalau di depan tetangga sama di depan saya hamba Tuhan berkhotbah atau orang yang nggak tahu saya ini pengkhotbah atau aku seorang konselor ini, saya kalau belanja ya santai aja bu, nggak boleh kurang bu cabenya. Saya nggak akan berpikir loh saya ini kan dosen psikologi ya nanti
Misalnya dosen psikologi, nanti dia pikir ini dosen psikologi kok nggak ngerti perilakunya orang jualan misalnya gitu ya. Ini hamba Tuhan nih Bu Foni, kok pakai nawar sih? Nah orang tuh punya topi-topi sendiri gitu loh. Tapi the staff ini adalah menggabungkan dan mengenal dan memahami dinamikanya. Makanya disebutnya psikodinamika. Jadi orang tuh nggak, aku tuh sebenarnya nggak mau loh jadi kayak gini baik-baik. Aku sebenarnya jengkel banget di perlakuan gini. Nggak boleh begitu kalau menurut Jangin. Itu harus bersatu. Nggak apa-apa kamu nggak setuju dengan orang lain, tapi jangan selalu menjadi shadow. Kamu bisa membawa diri dengan baik, tapi shadow-shadowmu ini harus dijadikan satu, dipahami, dikelola dengan baik. Jadi tidak disosiatif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, are you Jangin? Tertarik nggak Jangin ya? Inti kesehatan psikologis menurut Jang adalah ketidaksadaran kolektif berperan membantu manusia mengenali pola universal dalam dirinya, dia paham emosinya, dia terima sisi gelapnya, dia temukan makna menuju keutuhan diri, individuasi. Kalau Anda Jangin, itu pertanyaannya kira-kira gini, saya tertarik mengamati bagian diri mana yang saya lihat sedang muncul dalam diri seseorang. Oh ini topeng dia, persona dia, aslinya nggak begini. Oh ini shadow-nya dia, ini dia baru cerita. Selama ini saya perhatikan dia nggak muncul nih di luar. Anima-animu cari sendiri ya, nanti kepanjangan kelamaan. Lalu potensi self-nya apa? Apa nih yang bisa digabung? Supaya nggak disembunyikan, tapi diterima sisi dark side-nya, sisi shadow-nya. Saya memandang klien itu proses perjalanan menuju keutuhan diri. Ya, saya melihat dia sedang mencoba menyatukan dan menghadapi bagian-bagian dirinya menjadi lebih bermakna. Oke, siapa yang di sini Jangyen? Jangyen ini bagus banget ya. Kalau ada satu puisi dia, dia itu berbicara dengan dirinya di masa lalu. Ya, hai diriku, eh, bangkitlah, hadirlah, kayak begitu ya. Bahasanya puitis banget. Itu judul bukunya kalau nggak salah, apa saya lupa ya, bukunya warna merah, The Red Book atau apa gitu. Belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Itu sangat puitis, sangat bagus gitu ya. Kalau mau tertarik itu menarik banget. Dan ini menjadi salah satu bagi saya yang sangat mendasari archetype tadi dengan terapi inner child. Saya nggak tanya lagi yang soal Jangin ya, agak mirip dengan psikoanalis, tapi dia ada beberapa konsep baru tadi ya, persona, self, shadow. Tadi yang pertama adalah teori psikoanalis Sigmund Freud dan Carl Jung. Sekarang kita masuk ke teori dan terapi yang kedua, yaitu behaviorism. Ada tiga yang besar, saya ingatkan terus supaya nggak lupa ya. Satu psikoanalis, dua behaviorism, tiga adalah humanistik. Nah, ini adalah bicara tentang tingkah laku. Mengapa disebut terapi tingkah laku atau behaviorism atau behaviorisme? Karena fokusnya kepada perilakunya itu bisa diamati. Perilaku seseorang itu bisa dianalisa, bisa dipelajari, bisa dikasih penguatan, dan bisa dikasih semacam hukuman untuk mengurangi perilaku-perilaku yang buruk. Nah, tokonya itu Watson, Plavov, Skinner. Fokusnya adalah eh, perilaku itu bisa dikondisikan. Jadi istilahnya yang dipakai itu classical conditioning. Kalau dia dikondisikan tertentu, dia bisa berubah. Ini adalah muncul sebagai respon dari psikoanalis. Jadi nanti lihat kalau secara tahunnya ini muncul setelah psikoanalis. Kalau psikoanalis kan bilang perilakumu tuh ya dari masa lalumu tuh loh. Kejadian-kejadian di masa kecil. Tapi kalau menurut para apa pengembang teori perilaku, enggak lah, orang tuh enggak cuma sekedar dari masa lalunya lah. Dilihat aja perilakunya, dikasih penguatan atau hukuman, dia bisa berubah. Nggak melulu tentang masa lalunya gitu ya. Ini melengkapi dan mengkritik ya. Jadi kalau kita dikritik tuh bersyukur karena bisa muncul teori dan memperkaya wawasan dan teori-teori atau pandangan-pandangan yang lama. Jadi tujuan terapi perilaku ini adalah menghapus perilaku yang tidak adaptif, tidak sehat dan mengganti dengan perilaku baru yang lebih sehat dengan latihan yang berulang. Nah, ini yang paling populer eksperimennya Ivan Pavlov itu dog eksperimen ya. Jadi dia tuh memunculkan teori ini tuh dengan percobaan ini. Anjing itu dikasih stimulus. Jadi classical conditioning itu kondisi yang dikondisikan, perilaku yang dikondisikan itu gini. Misalnya anjing itu dikasih stimulus makanan. Jadi dia akan keluar.
air liurnya. Nah, kemudian sesudah itu dibunyikan bel, ting, 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 nggak keluar air liurnya karena bukan makanan. Nah, gimana caranya supaya kalau denger ting 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 dia keluar air liurnya walaupun nggak ada makanan? Makanya pada waktu kasih makanan dikondisikan sambil makan, dikasih makanan sambil dibunyiin ting 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 ting, maka dia akan muncul air liurnya. Lalu setelah percobaan itu dilakukan, nggak ada makanannya, tapi dibunyikan belnya ting 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 ting, dia keluar air liurnya. Karena anjing ini mengasosiasikan bunyi bel itu sama dengan makanan. Jadi menurut pengembang dari teori ini, perilaku itu bisa dikondisikan. Kalau kamu mengubah perilaku orang yang buruk, itu kondisikan dengan sesuatu, pasti bisa. Amati. Dia bilang gitu, ini teorinya. Jadi misalnya contoh, anak itu akan belajar merapikan kamar kalau dia dapat pujian, ih bagus banget, rajin banget anak mama. Nanti kan dia pasti rapikan lagi kamarnya. Dikasih penguatan, dikasih hadiah. Atau dihilangkan nih rasa tidak nyamannya. Misalnya kalau nggak bersihin kamar, dimarahin atau dikurangin uang saku. Nah, pengurangan uang sakunya dihilangkan, makanya perilakunya meningkat. Kalau kamu bersihin kamar, uang sakunya nggak dihapus atau nggak dikurangi. Nah, jadi intinya perilaku itu bisa diamati dan bisa diubah, bisa dikondisikan. Ini teori perilaku. Nah, apa saja hasil dari teori perilaku ini? Terapi-terapinya seperti apa aja? Jadi ada namanya tadi membiarkan perilaku itu tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, lama-lama memudar. Contoh yang paling sederhana, misalnya ini saya skip misalnya gini. Misalnya gini, kalau orang itu pemabuk, dia minum itu kan enak banget, nikmat banget, sehingga dia kepingin lagi. Asosiasi dia kan, aduh minum itu enak banget, menghilangkan masalah gitu ya, ngefly. Nah caranya adalah dikasih sesuatu yang nggak enak banget, misalnya dicampur dengan sesuatu yang baunya itu, aduh menjijikan banget, sehingga waktu dia minum alkohol yang tadinya tenang, kok jadinya gini terus dia muntah gitu ya. Nah, mungkin besoknya dia minum lagi, tapi dia muntah lagi. Lama-lama keinginan dia untuk minum alkohol akan berkurang karena asosiasi dia dari minum itu menikmat menjadi menjijikkan, muntah dan sebagainya. Jadi perilaku itu bisa diubah dengan dikondisikan. Ya, itu kira-kira seperti itu terapi perilaku. Nah, ini sangat sangat bisa dipakai di terapi-terapi misalnya fobia. Nah, ini membantu mengurangi perilaku-perilaku fobia, ketakutan yang negatif dikurangi pelan-pelan. Contohnya kalau kita itu takut laba-laba. Kalau membayangkan laba-laba aja rasanya tubuh mau remuk ya. Orang yang fobia laba-laba itu begitu ya. Pertama suruh lihat tuh gambarnya laba-laba. Itu bagi kita biasa kalau nggak takut laba-laba. Tapi bagi orang yang takut laba-laba itu wah, lihat gambarnya aja tuh udah mencekam sekali ya gitu. Kemudian dari jauh didekatkan. Terus dikasih mungkin laba-laba beneran atau mungkin laba-laba mainan dulu ya dan diukur makin lama ini prosesnya lama ya butuh waktu lalu dikasih lihat dipegang sampai akhirnya sendiri laba-laba itu ada di tangannya jadi dari takut dipaparkan terhadap sesuatu yang dia takutkan lama-lama ketakutannya itu akan memudar ini salah satu terapi nah ini orang yang takut ular dia disuruh membayangkan ular sambil pegang mainan ular gitu. Jadi lama-lama ketakutannya atau perilakunya yang tidak adaptif karena kalau ini mengganggu ya, ini kan contoh ya. Biasanya terapi-terapi ini digunakan sesuai kebutuhan. Kalau saya kayak saya ini, saya takut terbang, saya takut ketinggian. Saya tidak terlalu bersedia di terapi karena di terapi itu mencekam sekali gitu. Tapi itu ini berguna. Langkah-langkah umumnya apa? Biasanya ditarget dulu kamu itu apa yang kamu takutkan, apa pemicunya, apa perilaku. Lalu tambahkan penguatan positif. Misalnya, oke, aku setiap kali ngomong sama mama itu aku selalu talk back gitu ya. Aku langsung nyolot gitu. Oke, dibantu dikasih penguatan. Kalau kamu misalnya berhasil untuk menahan diri, bisa asertif ngomong ke mama, mama aku nggak suka mama ngomong gitu, tapi dengan nada tenang dan tidak melawan, tidak memberontak, kasih poin misalnya dan sebagainya, sebagainya itu penguatan itu nanti diukur perilakunya berubah apa enggak gitu. Terus latihannya berulang, kasih homework lagi. Lalu exposure-nya bertahap, dipaparkan. Saya kemarin terapi klien saya yang
takut banget ketemu orang karena dia belum punya kerja. Setiap kali ketemu orang, dia pikir tuh, karena orang tuh sering tanya kamu kerja apa. Jadi kalau orang lain ngobrol, padahal dia yakin itu bukan ngobrolin saya, Ci. Tapi saya selalu merasa itu ngobrolin saya soal saya nggak punya kerjaan. Nah, saya pakai terapi ini, exposure. Exposure tuh dipaparkan. Kalau kamu misalnya ketemu teman-teman ngobrol dan itu kamu pikir sedang membicarakan kamu, padahal kamu yakin itu enggak, kamu dekati mereka, hadapi, hadapi apa namanya pemicunya. Dan saya ajarkan dia untuk siapkan dulu. Jangan kamu nabrak sama sesuatu yang kamu takutkan, kamu nggak by design. Kamu siapkan. Siapkan 3 kalimat. Apa yang kamu mau sampaikan, apa yang kamu katakan. Misalnya kalau betulan begitu kamu ngumpul di komunitas itu, terus dia tanya, kamu udah kerja? Apa yang kamu siapkan jawabannya? Biasanya dia ngomong, ya doakan, moga-moga gitu. Lalu ya singkat cerita kami berlatih, akhirnya dia muncul, saya sedang mempersiapkan diri, saya sedang ikut kursus, 2026 saya akan melamar lagi pekerjaan di mana. Itu membuat dia lebih tenang, lebih percaya diri, nggak merasa direndahkan dan sebagainya, dipaparkan. Ya lalu dievaluasi, semakin hari semakin berubah nggak perilaku cemasnya terhadap omongan orang lain. Nah itu langkah-langkah umumnya. Jadi khusus terapi behavior itu cocok untuk fobia, anxiety yang spesifik, takut terhadap apa gitu ya, adiksi ringan, perilaku bermasalah, lalu gangguan tidur, manajemen kemarahan dan sebagainya. Nah, terapi perilaku ini sebenarnya paling cocok itu untuk anak-anak atau remaja karena ada homeworknya ya. Kita kayak guru gitu ya. Coba kamu coba misalnya ketemu orang lain, kamu mulai begini, kamu siapkan ini. Jadi ada semacam PR, ada semacam tugas gitu, ada semacam instruksi. Ini lebih cocok untuk anak-anak, bukan berarti dewasa enggak, tapi memang banyak dipakai di usia-usia yang lebih lebih muda gitu karena mereka butuh tuntunan yang lebih direct gitu ya. Coba lakukan ini, coba lakukan itu. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya terukur, cepat terlihat hasilnya. Cik, kemana aku udah coba, Cik. Aku deg-degan banget, Cik, tapi aku berhasil ngomong ini. Langsung kebaca ya. Cocok untuk klien yang butuh strategi praktis. Apa nih yang langsung saya lakukan? Kalau psikoanalis tadi kan digali, gali, 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 gali dulu ya. Yang kedua, gali, 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 gali dulu ya. Kamu dulu masa kecilnya gimana? Kalau ini langsung ada apa namanya strategi-strateginya. Kelemahannya apa? Fokusnya kepada perilaku, kurang menggali yaitu kedalamannya. Kenapa sih kamu begitu? Ada pengalaman masa kecil apa? Itu kurang digali di sana akar psikologisnya. Dan kelemahannya lagi terapi-terapi fobia itu nggak semua orang bisa lakukan. Takutnya berbahaya sekali ya. Misalnya kayak orang yang takut cecak aja. Cecak itu nggak berbahaya, tapi kalau dia ketakutan banget mungkin dia bisa sampai pingsan dan segala macam. Dan itu memang butuh pengawasan yang luar biasa banget ya. Oke, sampai di sini terapi perilaku. Siapa yang rada tertarik atau saya nggak pakai sepenuhnya sih, Ci, tapi saya rasa ini berguna buat saya. Silakan kasih. Oke, Angela. Oh, soalnya Angela ini ya guru gitu ya, anak Elisa, Shirley. Ya, oke. Terapi perilaku. Oke, Ci, boleh tanya. Oke, sambil saya tarik nafas. Silakan, Dima. Hmm, Ci, berarti mungkin nggak, misal ada klien, Mm, kita pakai psikoanalis dulu, terus kan kita udah tahu kenapanya, terus pada akhirnya kan kita tidak membenarkan polanya dia, tapi kita juga berusaha jadi pakai si behaviorisme ini gitu maksudku. Jadi mm. nggak cuman berhenti di psikoanalis gitu, tapi ya emang lebih panjang doang. Itu berarti mungkin nggak sih, Cik, berarti? Sangat, sangat mungkin. Jadi itu namanya konseling eklektik. Eklektik itu pakai semua. Jadi Hmm. konselor atau listener itu kayak samurai. Kalau dosen saya bilang, kamu tuh jangan punya satu pisau. Jangan jangan memecah kelapa dengan pisau buah sampai kamu mati ya kebuka itu ya kan. Atau pakai gunting kuku atau pakai cutter. Nah, kalau pakai ini nggak bisa, keluarkan pisau yang lain, pakai jurus yang lain. Makanya, makanya ini tujuannya malam ini pelajari semua jurus. Lalu peka, wah ini nggak bisa nih, gua pakai behaviorism ini. Ini orangnya ini banyak pengalaman masa lalu, pahit banget ini. Keluarin jurus psikoanalis gitu ya. Tapi minimal tahu dasarnya gitu, ngerti gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian tuh akan ketemu kecenderungannya. Kalau saya apa? Saya psikoanalis dan psikodinamika. Tapi nanti saya akan masuk ke humanistik. Nanti Kak, akan saya tanyakan satu pertanyaan yang semoga ini menjadi jawaban saya sebagai pengajar listening teduh. Paham nggak teori humanistik kaitannya dengan
dengan apa namanya listening gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu luas banget yang kalian belajar itu tahapan core-nya listening aktif itu ya. Struktur itu harus ada. Nanti kalian lihat bahwa rata-rata itu ada goal-nya dulu, ada eksplorasi. Tapi kalau psikoanalis eksplorasinya dalam banget. Kalau yang behaviorism cuma tanya, misalnya lebih apa yang terjadi waktu orang ngomongin aku cemas, aku merasa gini. Lalu kamu apa? Aku langsung pulang. Lah lain kali jangan langsung pulang. Apa yang kamu lakukan sebaiknya? Gitu. Kalau behaviorism itu aja. Psikoanalis apa yang kamu ingat sih waktu kamu itu? Aku ingat dulu sepupuku pernah bilang gini. Aku ingat papaku pernah bilang, memang kamu tuh dasar anak bodoh. Lah, itu psikoanalis gitu. Jadi boleh nggak dipakai? Boleh. Nah, tapi akan sangat baik kalau kita punya kekuatan, aku tuh banyak di sini. Yang lain itu jurus-jurus tambahan. Pertanyaan yang bagus. Saya pikir di belakang baru tanya, tapi sudah ditanyain. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Oke, saya lanjutin dulu aja ya. Soalnya apa namanya? Semakin Anda ada teori ini baru yang kedua gitu ya. Makin wow, mungkin ada yang gini, sebenarnya Ci saya sudah melakukan ini tapi saya baru tahu ini teorinya. Ada nggak yang begitu? Psikoanalis sama psikodinamika sama behaviorism ya. Banyak yang gitu. Saya kayaknya udah mulai pakai beberapa Ci gitu. Nah, saya ganti nih warnanya dari psikoanalis behaviorism, ya ampun susah banget, belibet banget ya. Terus ke teori psikologi kognitif. Kenapa? Pada umumnya masak besarnya itu tiga. Psikoanalis, behaviorism, dan humanistik. Saya sebelum masuk humanistik, saya masukin kognitif. Jadi kognitif ini adalah respon terhadap behaviorism juga gitu loh. Ada tambahan-tambahan yang dikembangkan. Sehingga memang tidak disebut masab besar, tapi termasuk masab yang penting. Dan bagi saya ini sangat berguna. Teman-teman yang sudah belajar CBT, Cognitive Behavior Therapy itu adalah gabungan terapi perilaku dan kognitif. Nah, psikologi kognitif itu prinsipnya gini, mempelajari bagaimana manusia itu memproses informasi, berpikir, mengingat, mempersepsi, mengambil keputusan, memecahkan masalah itu semua hasil dari informasi. Jadi manusia itu adalah agen aktif pemroses informasi. Kenapa kalian pada waktu naik mobil kalau ini nggak banyak yang cowok ya. Kenapa kalau kalian lagi antrian di toilet terus kalian di-cut gitu ya, antriannya kalian emosi, marah gitu. Informasi apa yang membuat Anda mempersepsikan sesuatu? Ini orangnya reseh, ini budaya yang nggak bener, ini orangnya nggak tahu sopan santun. Dari mana Anda dapat itu? Itu informasi. Bagaimana Anda memproses informasi ini mempengaruhi perilaku kalian. Gitu, itu teorinya ya. Jadi awal mula psikologi kognitif itu ini tokonya itu Ulrich Neisser. Ya, dia menyatukan banyak riset dan dia mengembangkan setelah psikoanalis dan behaviorism. Dia pikir bukan hanya tentang masa lalu, bukan hanya tentang perilaku yang bisa dikondisikan, tapi ini soal kognitif itu loh. Dari mana? Karena pada waktu itu mulailah muncul yang namanya kemajuan linguistik, komputer, dan neuroscience. Jadi orang itu bisa berbahasa itu karena ada informasi-informasi yang dia dapatkan. Ada orang tuh informasi ngomongnya tuh nggak bagus banget. Suka kata kasar, terus nggak bisa membawa diri ya gitu ya. Karena apa ya dia nggak belajar bahasa-bahasa. Jadi seseorang berperilaku baik berkaitan dengan bahasa. Orang yang misalnya ngomong sama atasannya, "Em, saya nggak seneng nih kalau misalnya saya disuruh ngurusin hal-hal kecil kayak gini. Saya kerja kan nggak ngurusin receh-receh kayak gini. Saya kerja kan saya ngelamarnya kan jadi manajer itu bahasa dia gitu. Tapi orang yang punya bahasa yang baik, Pak, mohon maaf, beberapa hal saya agak sedikit keberatan. Ini mikro-mikro manajemen, mikro-mikro task ini bukan bagian saya. Itu ada sih ya. Influencer yang ngajarin cara berbahasa. Cara kita ngomong sama pasangan, cara kita ngomong sama customer, cara kita ngomong sama orang lain itu dari informasi. Kalau kita nggak belajar banyak informasi dan nggak melatih cara kita memproses informasi, itu perilaku kita berbeda. Lebih sopan, lebih tenang, lebih terkelola dan sebagainya. Lalu komputer, orang tuh mikir, nih sering mikir mungkin, oh manusia ini kayak komputer ya. Bisa dapat informasi ini dimasukin folder ini, folder ini, folder ini dirapikan. Nanti aku butuh mana, aku buka, aku cari di sana jawabannya. Lalu muncul neuroscience. Neuro itu saraf.
sains itu ilmu pengetahuan. Jadi ternyata otak ini berkaitan dengan perilaku kita, saraf-saraf di otak, saraf-saraf di tubuh. Jadi muncullah teori psikologi kognitif. Nah, lalu behaviorism dan psikologi kognitif menghasilkan terapi namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ya, ini Bapak CBT ini meninggalnya nggak terlalu lama ya, 2021, Aaron T. Beck ini ya. Jadi masuknya mana, aliran mana? Bukan behaviorism murni, karena behaviorism murni itu yang Ivan Pavlov tadi itu. Kamu dapat penguatan, kamu pasti berubah perilakumu. Kamu dapat hukuman, pasti berubah perilakumu. Itu murni. Tapi pengembangan yang udah dibumbui kognitif itu pikiran, emosi, ke perilaku. Jadi ada kognitifnya, memproses informasi. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perilaku. Nah, ini 3 piramidnya, pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, saya sudah pernah membagikan di RIT kemarin. Ini kalau mau pakai, ini thought, feelings, and behavior worksheet. Apa yang terjadi? Teman nggak balas pesan WA saya. Pikirannya apa? Dia pasti marah, nggak mau berteman sama saya. Perasaan apa? Aku cemas, aku sedih. Perilakunya apa? Aku jadi nggak fokus. Aku jadi merasa diri gini. Aku terus ngecek HP. Dampaknya apa? Nggak tenang, overthinking. Ditantang pikirannya, lalu dibuat pikiran baru. Aku tidak tahu pasti sebenarnya dia itu nggak balas pesan karena apa. Perasaan barunya apa? Oke, nggak semua hal bisa aku kendalikan. Perilaku barunya apa? Menenangkan diri, batasi cek HP, rencanakan tanya baik-baik. Dampak baru apa? Lebih tenang, relasi lebih baik. Jadi pikiran, perasaan, perilaku. Perilaku kita itu berdasarkan dari apa yang kita pikirkan. Perasaan kita juga dari apa yang kita pikirkan. Habis mikir kita merasa terus perilaku. Nah, itu. Jadi kalau kamu mau mengganti perilakumu, gantilah cara berpikirmu. Diubah gitu. Itu teorinya CBT. Nah, ini saya sudah pernah bahas ya. Situasinya apa, pikiran awalnya apa, perasaan awalnya apa, perilaku awalnya apa, lalu diganti. Pikiran baru, perasaan baru, perilaku baru. Diberi kritik sama atasan, langsung dia pikir aku nih orang bodoh, aku nih selalu gagal. Orang merasa apa? Kecewa, malu. Perilaku, aku mau resign aja. Tapi dikasih pikiran baru, ditantang nih sama listenernya. Apakah benar kamu seorang yang gagal? Pernah nggak kamu mengalami sesuatu dan kamu berhasil? Pernah sih. Jadi kritik itu apakah betul kalau menurut kamu sama dengan kamu gagal? Enggak sih, kritik itu bukan berarti aku gagal, tapi aku butuh berkembang. Nah, jadi kamu sekarang gimana perasaan? Ya, aku lega, aku termotivasi. Perilakunya apa? Bukan mau resign, aku mau evaluasi diri. Apa yang mau aku harus perbuat? Apa yang harus aku perbaiki? Lalu perbaiki pekerjaannya. Itu CBT. CBT itu Cognitive Behavior Therapy. Dasarnya teori perilaku plus psikologi kognitif. REBT juga ya, REBT ini muncul dulu sebelum CBT. Ini dikembangkan Albert Ellis, ini sudah dibelajar di RIT, saya cuma singgung sedikit aja. Jadi menurut Albert Ellis tuh kita tuh punya irrational belief. Tujuan dari counseling adalah kita gali irrational beliefnya apa. Jadi seseorang itu dari satu peristiwa berperilaku apa, itu nggak pernah langsung. Aku dikritik sama bosku, aku mau resign, itu nggak pernah. Pasti ada di tengah-tengahnya, ada satu irrational belief. Ya, misalnya saya harus selalu berhasil, itu irasional. Sepinter-pinternya orang pasti pernah dikritik, pasti pernah dikasih masukan. Kalau dia pikirannya dikasih kritik harus resign, kritik resign ya berarti irrational beliefnya ini belum dirasionalkan. Apakah rasional kalau seorang itu bekerja walaupun sudah puluhan tahun eh, tidak boleh melakukan kesalahan, misalnya gitu. Semua orang harus senang sama aku, semua orang harus setuju sama aku, orang lain harus baik sama aku, harus pengertian, harus balas WA aku, harus kasih kado ucapan selamat ulang tahun sama aku. Kalau enggak berarti aku itu gagal, aku tuh tidak baik, aku tidak dicintai. Itu irrational belief. Itu yang kita gali. Apakah semua orang harus mencintai kamu? Apa orang lain, semua orang harus setuju sama pendapat kamu? Itu kita gali. Ya, dunia, kenapa dunia kok gini, kok banyak kecelakaan, bencana? Kenapa gereja nggak peduli? Kenapa pemerintah nggak peduli? Ya, itu ya. Lingkungan dunia tuh mau dikontrol. Itu irrational belief. Ya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Pasti ada hal-hal yang korup, hal-hal yang rusak, dan kita harus menerima itu. Gitu. Nah, teknik rasional emotive behavior therapy ini udah saya pernah ajarin ya. B, C, D, E. Apa peristiwanya? Tanyakan apa keyakinannya, apa konsekuensi dari yang dipikirkan, lalu tantang tadi ya. Apakah apakah rasional semua orang harus mencintai kamu, misalnya gitu.
Apakah rasional setiap mertua harus suka dan sayang sama menantunya? Enggak kan? Memang ya terlepas kamu baik nggak baik ya banyak mertua-mertua yang memang nggak bisa cocok sama menantunya karena banyak hal gitu ya kan. Lalu bikin keyakinan baru yang rasional. Ini contohnya ya. Tadi udah ya saya dimarahi atasan, saya pasti gagal beliefnya. Konsekuensinya marah, terus pingin resign, ditantang, reflektif. Masuk akal nggak? Kalau kamu kerja nggak dikritik, nggak dikasih masukan, nggak bisa dong. Kerja itu pasti ada masukan, ada challenge-nya, ada tantangannya. Lalu efeknya membantu pemikiran yang realistis, yang rasional. Oh iya, saya memang bisa melakukan kesalahan, tapi itu tidak berarti saya bodoh, tidak berarti saya gagal. E, B, C, D, E. Ini juga terapi yang sangat sederhana dan bisa diterapkan langsung. Ya, ini udah ya. A itu apa awalnya, apa B itu belief-nya, C itu konsekuensi dari yang kamu rasakan, yang kamu percayai, lalu ditantang. Ya, ditantang. Ada cara lain nggak memaknai ini lebih sehat, gitu, lebih rasional, lebih realistis, gitu ya. Efeknya. Apa yang mengganti pikiran ini? Kalau itu sudah lebih realistis, bagaimana responmu yang lebih baik ketika dimarahin sama bos? Diganti. Ini REBT. Oke, pertanyaannya adalah are you behaviorally oriented? Kamu adalah seorang listener yang pendekatannya adalah terapi tingkah laku dan kognitif. Mungkin saya tambahkan sedikit. Cirinya adalah saya mendengarkan klien dengan fokus pada perilaku yang nampak, bukan pada makna yang tersembunyi di baliknya. Udahlah, aku nggak mau urusan lah kenapa dia masa lalunya. Tapi bagaimana dia, ayo rasional gitu loh. Saya memandang masalah klien sebagai perilaku yang bisa dipelajari, bisa diubah dengan latihan, pendampingan, pengulangan, dan penguatan perilaku supaya dia lebih berubah, lebih adaptif. Oke, stop di sini. Siapa yang behaviorism? Ya ampun, belibet banget. Behaviorism. Siapa yang CBT? Sally, Mars, Eric, REBT. REBT dan CBT itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan umumnya semua orang pakai lah ya. Sebagai campuran atau sebagai yang utama. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke masap yang terakhir? Boleh tanya ya Bu Foni. Ya, satu pertanyaan Pak Hindro. Tadi kalau yang behavior ini tadi kan ada contoh-contoh pertanyaannya gitu ya. Mm-mm. Kalau yang psikoanalitik tadi kok belum ada contoh-contoh pertanyaannya. Kalau misalnya ada kan nanti bisa kita pakai. Lalu pertanyaan kedua ya. Jadi Satu aja Pak Hindro, nanti aja. Saya jawab dulu ya, ya, soalnya masih ya, panjang. ya, ya. Jadi, ini tadi saya udah bilang di awal, mungkin Pak Hendra belum masuk. Ini semua belum lengkap. Ini hanya pemantik. Anda cari sendiri. Saya tertarik ini psikoanalis. Pertanyaannya apa? Cari. Tanya di jurnal, cari di buku, cari di ChatGPT. Saya baru belajar tentang psikoanalis dan saya tertarik banget. Berikan saya langkah-langkahnya dan contoh-contoh pertanyaannya. Nah, terus kalau dibaca, kayaknya gue sulit deh. Wah, bener, gue bukan psikoanalis deh gitu. Behaviorism, saya tertarik behaviorism. Mana cari pendekatan mana yang cocok dengan saya, lalu presentasikan dalam video 10 menit maksimal. Saya tertarik dengan teori ini dan terapi ini. Teori ini ya tokohnya pertama diawali oleh seorang yang bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov melakukan eksperimen bla 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 bla. Lalu muncul terapi ini. Terapi ini prinsip intinya begini. Langkah-langkah yang bisa saya pakai terhadap klien dengan pendekatan ini adalah 1, 2, 3, 4. Keuntungan dari menggunakan ini, kelebihannya ini. Kenapa ini menarik buat saya? Karena saya pribadi yang suka mendirect orang, menuntun orang untuk mengambil langkah praktis. Saya tidak terlalu bisa lama menggali gitu. Saya tidak telaten, saya dan sebagainya. Saya rasa ini pendekatan yang paling sesuai dengan saya. Selain itu, secara teologis, secara rohani, secara iman Kristen ya, mau ditambahkan boleh. Jadi silakan dipresentasikan. Selain untuk kalian belajar mau pendekatan apa dan untuk keperluan profil di website, yang ketiga, saya juga mencari orang-orang yang punya pendekatan yang kuat, yang bisa mengajar dengan baik dan jelas. Siapa tahu, tidak menutup kemungkinan saya sudah ambil beberapa listener untuk membantu saya mengajar. Wah, cara mengajarnya sangat lengkap, sangat baik dan menarik. Suatu hari saya bisa libatkan teman-teman untuk membantu saya mengajar. Jadi begitu ya Pak, memang tidak lengkap. Psikoanalis itu bisa butuh puluhan sesi banget, apalagi pakai praktiknya. Menarik banget. Jadi silakan pelajari sendiri ya.
Kapan-kapan nanti satu hari nggak tahu kapan saya akan fokus. Yuk kita bahas psikoanalis sampai dari A sampai Z gitu ya. Kita bahas Jangin teori itu keren banget. Kalian baca aja sebentar aja di ChatGPT. Ceritakan Jangin teori lengkap apa aja. Wah menarik sekali ya latar belakang dia. Kenapa dia bisa muncul ini dan sebagainya itu sangat bagus. Kalau saya selesaikan di sini jangan teori aja nggak habis, apalagi semua masak. Gitu ya Pak. Sementara saya skip dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Kasih, Fani. Sekarang terapi yang atau teori yang ketiga, humanistik. Sorry, yang pertama tadi apa? Psikoanalis. Tadi Pak Hendro udah sebut ya. Yang kedua adalah behaviorism atau perilaku. Yang ketiga adalah humanistik. Nah, ini saya minta pay attention yang lebih dari sebelumnya. Ada pertanyaan penting yang saya mau tanyakan di akhir setelah saya paparkan tentang terapi pendekatan humanistik. Humanistik ini teorinya didasarkan sama Carl Roger dan Abraham Maslow. Ya, jadi fokusnya adalah pengalaman klien dan potensi pertumbuhan klien. Jadi terapis dari humanistik itu percaya bahwa setiap orang itu punya daya dan dia pasti punya kemampuan untuk lepas dari masalahnya. Teorinya Maslow masih ingat nggak? Jadi ada piramida Maslow, orang tuh paling dasar kebutuhannya itu apa? Sandang, pangan, papan, betul kan? Setelah itu apa? Keamanan, butuh rumah yang aman. Bukan hanya ada rumah, tapi rumah yang aman, tempat tinggal yang baik gitu. Kemudian butuh dicintai, butuh dihargai. Yang terakhir, semua sudah punya, tapi kalau dia nggak bisa berdaya, nggak bisa berdampak, nggak bisa mengaktualisasi dirinya, ya dia nggak akan bisa mencapai kesejahteraan emosionalnya, nggak bisa mencapai well-beingnya dia gitu loh. Jadi menurut Maslow itu setiap orang itu pada dasarnya itu pasti ke sana, ada self aktualisasi. Jadi Carl Roger itu percaya setiap orang itu berdaya, mampu, punya kemampuan dan kemauan. Yang dibutuhkan cuma apa? Yang dibutuhkan adalah sebuah relasi. Nah, muncullah dari pendekatan humanistik ini muncullah terapi person-centered therapy. Dulu namanya client-centered therapy. Dari namanya aja udah kedengeran. Client-centered atau person-centered. Jadi yang jadi centerednya siapa? Klien. Yang jadi centernya itu orangnya, bukan semata-mata masalahnya. Pendekatan psikoterapi humanistik ini menekankan bahwa setiap orang itu punya kapasitas untuk memahami dirinya, bertumbuh secara sehat apabila berada dalam hubungan relasi terapeutik yang aman, empatik, dan menerima. Jadi setiap orang itu masalahnya apa? Kalau dia tidak dihakimi, kalau dia tidak dihukum, tapi dia diterima dengan tenang, dikasihi, dimengerti, dia itu akan muncul sendiri jawaban atas permasalahan dia. Itu teori humanistik. Manusia itu pada dasarnya punya kemampuan untuk berdaya mengaktualisasi diri. Hati-hati, humanistik ini bukan berarti itu teorinya Carl Roger, tapi kalau kita orang Kristen bukan berarti dia itu nggak berdosa ya. Manusia, tadi saya sudah bilang dan sudah paparkan versusnya dengan Injil. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Di luar Kristus dia nothing, nggak bisa apa-apa. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus, itu dimampukan, dan kalau dia mampu itu kemampuannya bukan dari diri dia, lebih-lebih bukan kemampuannya konselor atau listenernya, tapi pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan dia untuk menjadi berdaya, menyelesaikan masalahnya, sadar, dan membangun diri yang lebih sehat. Itu person center terapi. Rogers tidak menyebut, dengarkan baik-baik, teknik person center terapi atau humanistik itu sebagai metode atau teknik atau pengetahuan, tapi lebih kepada sikap. Ya, nanti ini berkembang menjadi terapi-terapi yang macam-macam, tapi pada awalnya Roger ini nggak bilang ini loh langkah-langkahnya, ini loh tekniknya, enggak. Tapi orang kan mungkin semakin berkembang dirumuskan ulang gitu ya supaya lebih jelas. Jadi inti dari Roger adalah peran client center terapi itu berakar pada sikap-sikap kita, bukan penggunaan teknik. Untuk merancang klien itu harus berbuat sesuatu. Ada teknik, kalau behaviorism kan ada penguatan. Kalau kamu lakukan ini nanti begini loh. Kamu nggak lakukan ini nanti begini loh. Gitu. Analisa itu menggali, tapi kalau ini enggak. Sikap kita itu gimana?
Oke, saya paham. Ini memang sesuatu yang berat ya, gitu ya. Tetapi kamu luar biasa sekali sampai di titik ini. Nah, sikap kita bukan teknik. Nah, person center terapi itu sama dengan bukan pengetahuan, bukan metode, tapi hubungan. Roger bilang gini malahan, jika saya bisa menyajikan satu tipe hubungan, satu model hubungan, maka orang lain akan menemukan dirinya sendiri. Dan kesanggupan menggunakan hubungan kami itu untuk bertumbuh dan berubah. Dan perkembangan pribadi itu terjadi. Jadi Roger tuh percaya kalau seseorang yang punya masalah, kita sajikan satu sikap berelasi yang baik, maka orang itu pasti bisa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hipotesisnya Roger tuh ini, asumsi awalnya gini, jika sikap-sikap utama terapis dalam, bukan klien ya, udah ganti person center terapi terpenuhi, maka kondisi lain nggak diperlukan. Radikal banget ya. Jadi peran terapis, peran konselor atau listener kalau pakai teori humanistik, pakai teorinya Roger, person centered therapy, itu nggak perlu pengetahuan khusus. Kamu nggak punya peran. Person centered therapy. Yang punya peran itu apa? Kliennya. Bangkitkan dia, berdayakan dia. Kita itu nggak menyajikan pengetahuan, kita nggak menyajikan metode. Kita itu hadir dan membangun hubungan. Dan menjaga postur, sikap kita. Nah, prinsip person center terapi itu eh, 3 umumnya. 2 yang di bawah ini tambahan, 3. Nih, dengarkan baik-baik ya, karena ada pertanyaan penting nanti. Yang pertama yang sangat ditekankan dalam prinsip humanistik dan person center terapi adalah satu, unconditional positive regard. Terapis menerima klien apa adanya tanpa menghakimi. Sekalipun kita tahu orang ini brengsek, orang ini rusak, tapi kita menerima dia unconditional positive regard. Yang kedua, empati. Terapis itu bisa memahami dunia batin klien. Oh, dia memang selingkuh, itu memang dosa. Tapi lihat suaminya ini skizofrenia, sering mukul, paranoid, dan dia capek, nggak ada yang dengerin. Kita tuh memahami dia, mengambil bagian dalam dunia klien, tapi nggak kehilangan diri. Bukan berarti, oh ya nggak apa-apa kamu selingkuh, nggak apa-apa deh, memang saya ngerti. Bukan, tapi kita paham dia mengambil itu, dan kita mau mengerti, kita nggak judging. Jadi empatinya tuh bukan template, bukan cuman sekedar, oh ya saya mengerti, saya memahami. Bukan teknik, tapi memang kita tuh benar-benar paham, benar-benar mau mengambil bagian menjadi dia dengan sepatu dan baju dia, ikut merasakan, aduh, ya ngerti banget sih gitu ya, berempati gitu ya. Lalu yang ketiga ya, jadi positive regard, unconditional, empati. Yang ketiga itu keaslian, otentik. Terapis tuh hadir otentik, nggak pura-pura. Jadi memang aku ini mengasihi kamu, aku menerima kamu, aku memahami kondisimu. Jadi nggak cuman dalam hati, ya lu yang salah sih, lu yang bodoh sih, suami lu yang brengsek, tapi ya memang tetap nggak boleh lu selingkuh, nggak beres lu perempuan kayak gitu. Jadi kita nggak otentik di luarnya empati, tapi di dalamnya kita bertentangan. Enggak, kita memang hadir mengasihi dia, menerima dia, kita apa adanya. Mungkin bahkan tegas bilang, "Em, sangat berat membayangkan dengan kondisi begini kamu menimbulkan satu hal lagi yang punya resiko berselingkuh." Nggak bisa bayangin sih. Tetapi ya jadi kita jujur ngomong, aduh kalau aku jadi kamu ya, aku jangan selingkuh lah, udah punya suami gitu, kamu selingkuh kan tambah masalah. Kita tapi ngomongnya itu jujur gitu, tapi empati. Tapi saya tuh bisa memahami loh betapa sulitnya posisimu itu. Kita nggak menyembunyikan keaslian kita bahwa kita tidak setuju dengan perilaku dia. Kita hadir, kita congruent, kita asli, kita otentik. Ini 3. Humanistik ini 3. Carl Roger ini 3. Unconditional positive regard, empathy, sama congruent, keaslian atau otentik. Lalu 2 ini tambahan itu ada self actualizing, actualizing tendensi ya. Keyakinan bahwa manusia secara alami itu mau mengaktualisasi dirinya, mau sembuh, mau berubah, tadi Abraham Maslow. Lalu client as the expert. Jadi expertnya itu bukan kita. Jadi jangan kita bilang begini, kalau gini kamu sebaiknya segera putus ya dari selingkuhanmu. Terus yang kedua, kamu bawa tuh suamimu ke psikiater. Ketiga, jaga hubungan dan komunikasi supaya gini-gini. Jadi kita yang expert, kita kasih pengetahuan dan kita instruksi-instruksi. Klien yang expert, dia mampu, dia paling ahli dengan keadaan dan pengalamannya. Kita tanyakan, apa yang bisa kamu lakukan? Upaya terkecil apa yang bisa kamu lakukan? Expertnya bukan di kita, di dia. Kita tuh cuman sikap,
menerima, berempati, dan otentik. Kekuatannya apa? Membangun rasa aman dan kepercayaan tinggi, penerimaan tanpa syarat, memberdayakan klien dan ahli atas hidupnya sendiri, bukan kita. Jadi klien tidak tergantung sama kita. Meningkatkan kesadaran diri, penerimaan diri, bukan sekedar menghilangkan gejala. Oh, aku sadar ini nggak benar. Aku tahu aku harus berubah. Oke, aku terima diriku yang lemah ini, tapi gimana caranya ya? Fleksibel, hangat, cocok untuk relasi jangka panjang, pendek, efektif untuk berbagai masalah. Oke, pertanyaannya adalah ini sangat cocok juga dipakai di sekolah. Roger pernah menulis buku Freedom to Learn, Teachers Can Make This Difference. Dia bilang gini, jika ada satu saja di antara 100 guru mengajar di ruangan kelas berpusat pada siswa, maksudnya menggunakan person-centered therapy, dengan iklim kepercayaan dan penerimaan, maka pendidikan di Amerika Serikat pasti akan mengalami revolusi. Itu hipotesis dia sangat radikal. Kalau kita menerima orang, maka kalau saya bahasakan, kalau ada satu listener saja di antara 100 listener punya sikap yang penuh penerimaan dan empati, maka dunia ini akan berubah. Kira-kira begitu. Keterbatasannya apa? Kurang menjawab bagi klien yang butuh arahan dan solusi konkret dan cepat. Ya kan? Kalau behaviorism kan langsung kan. Coba kamu lakukan seperti ini, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Butuh waktu pendampingan lebih lama, kita harus sabar, mendengarkan, berempati, berbelas kasihan, dan apa ya, menjadi otentik gitu. Nah, ini agak berat diterapkan untuk klien yang punya kapasitas refleksinya dirinya sangat terbatas. Harusnya setiap orang tuh pada dasarnya menurut Roger kan punya punya kemampuan untuk berpikir gitu. Tapi kadang-kadang ada mungkin gangguan mental atau terlalu depresi, disuruh mikir dia nggak bisa. Nah itu sudah terbatas, sudah harus ganti jurus gitu ya. Coba kamu pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Ya kita nggak langsung direct. Kamu coba gini nggak? Coba pelan-pelan kamu pikirkan. Aku pernah nyoba, tapi aku gagal. Apa yang gagal itu? Wah, kita empati itu, kita sabar itu ya, hadir buat dia. Nah, terapi listener ini perlu kerendahan hati, keberanian untuk menahan diri, memberikan anjuran, dan terlihat seakan-akan kita nggak punya peran, padahal peran kita tuh sangat besar. Nah, saya tanya sekarang, saya cuman bikin ini langkah-langkah person center terapi, tapi saya nggak kasih langkah-langkahnya. Kenapa? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karena kita sudah pelajari di Art of Listening. Yes, good job, Dan, gitu. Nah, jadi teman-teman tahu ya, saya termasuk Rogerian ya. Saya masuk humanistik. Apakah saya hadir sepenuhnya dengan empati yang tulus, memahami pengalaman klien dari sudut pandangnya tanpa menilai dan memperbaiki, dan berusaha memperbaiki, kamu harus gini, harus begitu. Tapi terima dulu. Karena percaya pada kita terima, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apakah saya menerima klien apa adanya, bahkan ketika cerita, emosi, atau pilihannya berbeda dengan saya? Apakah saya menahan diri untuk tidak memberi saran atau solusi, justru mempercayai bahwa klien memiliki kapasitas untuk menemukan jawabannya sendiri? Nah, mungkin teman-teman, eh, saya mau kasih tahu. Umumnya, jadi saya kalau ketemu psikolog sama konselor, saya tanya. Jadi nanti teman-teman harus saling tanya ya, kamu tuh lebih tertarik pendekatan yang mana, teori yang mana? Saya tanya. Dan rata-rata orang bilang, Rogerian itu dipakai untuk di awal. Semuanya pakai ini. Empati, hadir, penerimaan. Setelah itu baru keluarin jurus kedua. Jangan langsung psikoanalis, jangan langsung behaviorism, jangan langsung nanti terapi-terapi yang lain. Terima dulu, gitu. Ada yang murni pakai client center terapi itu full dari awal sampai akhir. Tapi ya tadi, orangnya kita harus benar-benar sabar gitu ya. Tapi ya satu sisi kita tanpa peran. Kita nggak usah mikir masalahnya, memikirkan solusi buat dia. Kita hanya dampingin dia aja. Kalau gini gimana? Nah menurut kamu resikonya apa gitu? Tapi saya takut gagal. Ya, saya mengerti kalau kamu takut gagal. Saya di sini untuk mendampingi kamu. Apa yang kamu bisa coba dengan apa upaya-upaya yang kamu tadi pikirkan? Ya, ada yang murni tuh dari awal sampai akhir tuh client center terapi. Ini orang ini penuh belas kasihan, kesabaran. Nah, umumnya orang pakai ini di awal, baru jurus selanjutnya. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum saya masuk ke beberapa terapi yang sangat menarik. Satu pertanyaan saja. Are you Rogerian? Pertanyaan saya yang Rogerian kasih emo dong. Saya kasih emo buat diri saya sendiri. Oke, thank God ya.
Ini menunjukkan bahwa saya cukup berhasil menularkan teduh listening. Jadi singkatnya listening structure dan active listening itu memang lebih ke dasarnya itu Rogerian. Kenapa? Satu, tadi dikatakan Roger, kamu tuh nggak butuh pengetahuan tambahan. Kamu cukup hadir itu cukup. Karena apa? Menjadi listener itu kan bukan harus jadi psikolog dan jadi konselor. Ini saya tambahkan memperkaya. Tapi sebelum kalian ini pun kalian sudah bisa praktek. Empati, menghargai, silent, terus apa itu namanya, tanya upaya, ada struktur. Makanya saya pakai ini untuk awal kita belajar dari listener. Karena kalian latar belakangnya nggak semua dari psikolog, konselor, atau psikiater, atau apa gitu. Tapi bisa, kalian bisa mendampingi orang, kalian bisa mengubah orang. Nah, nanti ada family therapy, ada psikoterapi, ada RIT, ini tambahan. Makin lama makin baik. Tapi nggak usah, kalau di mahasiswa psikologi, belajar teori, baru praktek. Di konseling juga belajar teori sambil praktek. Tapi teori dulu ya, mungkin di tahun kedua baru praktek. Saya nggak tahu, saya belum masuk MTH konseling. Tapi kalau ini, kalian belajar 1, 2, 3 metodenya, praktek, pakai, nanti tambah wawasan lagi, praktek lagi, wawasan lagi, praktek lagi. So, sekarang tahu ya, kenapa teduh listening itu sederhana. Ya memang supaya bisa langsung dipraktekkan. Anda tidak perlu pengetahuan apa-apa. Anda butuh sikap yang unconditional love, yang empati, dan otentik, Anda bisa menolong orang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kasih 1-2 terapi yang sangat menarik. Nah, ada yang pernah dengar ini SFBT? Yang sudah, kasih emo dong. Belum ada ya? Cindy nggak hadir ya? Cindy harusnya udah pernah dapat nih. Yunita, Yunita di LK3 nggak dapat ini kan? Belum dapat. Oh, Belum sih. ya. Pengajar SSBT, SFBT di beberapa tempat sangat baik ya. Ya. Namanya atau judul terapinya Solution Focus Brief Therapy. Hati-hati jangan terjebak ya. Konselor listener itu tidak serta-merta memberikan solusi. Jadi kalau namanya solution, perhatikan. Walaupun namanya solution focus brief therapy, tidak otomatis kasih ini solusinya. Brief itu singkat. Jadi kenapa ini menarik? Karena ini dirancang memang dibuat konseling singkat. Ini berguna kalau misalnya kasus-kasusnya itu butuh konseling yang nggak bisa terlalu lama. Menarik sekali ini buat teman-teman. Kenapa? Pengembangnya ini adalah bukan seorang psikolog. Dia malah belajar sosiologi. Yang satu lagi terapis keluarga memang. Tapi bukan psikolog. Namanya Steve DeSizer sama Inso Kim Berg. Satu ini orang Korea kalau nggak salah, Inso, lalu kemudian apa bersama-sama Steve yang di Amerika ini, mereka punya namanya Family Therapy Center di Amerika. Lalu muncul SFBT ini. Pendekatan psikoterapi singkat yang fokus pada solusi. Fokusnya memang pada solusi, bukan memberi solusi ya. Nanti supaya tidak kontradiktif dengan listening. Kan listening kan tidak boleh memberi solusi. Tapi kok namanya solution focus, Ci? Nanti kita dengar baik-baik ya. Fokusnya kepada solusi, kekuatan, dan perubahan yang diinginkan klien. Bukan analisis masalah atau penyebabnya. Jadi nggak terlalu, kenapa dulu masa kecilmu begini, dan sebagainya. Ini untuk yang butuh cepet gitu ya. Mungkin misalnya di sekolah, guru, anak SMP atau SMA, pingin ngobrol pas jam istirahat gitu ya. Antara 20 sampai 60 menit masih bisa. Follow up-nya 15 menit, konseling kedua ketiga masih bisa. Jadi klien itu ini masih ada pijakan humanistiknya. Jadi terapi ini meyakini bahwa klien sudah punya sumber daya untuk berubah, punya kapasitas. Brief itu singkat, dirancang untuk efektif, jangka pendek, orientasinya pada masa depan. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau ubah? Enggak di masa lalu. Dulu kamu kecilnya gimana? Apa pengalaman yang membuat kamu begini? Enggak, itu lama. Ini memang dibuat brief. Ya. Tapi kalau ditanya ini teorinya itu dasarnya apa? Humanistik ada, tapi ini lebih ke istilahnya itu konstruk
construct ya. Ya ini nggak murni humanistik, tapi bisa dibilang karena dia percaya bahwa setiap orang tuh punya kapasitas untuk berubah. Langkah-langkahnya, jadi gini, nah ini menarik, dicatat ya. Kalau ini benar-benar ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tanyakan goal statement. Ini tadi Pak Hindro suka langkah-langkah. Saya suka juga membagikan langkah-langkah. SFBT ini saya bagikan langkah-langkahnya karena walaupun brief, ini sulit. Misalnya klien namanya Dina. Dina, seperti apa yang kamu harapkan? Yang ingin kamu lihat? Dina yang percaya diri. Apa yang pertama yang berbeda yang perlu kamu lakukan untuk mencapai Dina yang percaya diri? Ya, saya berani ngajak ngobrol orang. Langsung kelihatan. Apa manfaatnya kalau kamu percaya diri? Ya, saya punya teman. Jadi tujuanmu konseling adalah kamu ingin punya teman. Ya, jadi goal dulu. Ini goalnya ini mau goal apa? Negatif goalnya menjadi positif goal. Misalnya klien merasa minder. Apa yang ingin kamu rasakan untuk menggantikan perasaan minder? Aku ingin menjadi percaya diri dan punya teman. Oh, jadi tujuanmu konseling adalah kamu ingin percaya diri dan punya teman. Nangkep ya? Langsung, direct. Gitu. Kamu ingin apa? Aku pengen percaya diri. Apa yang menunjukkan kamu percaya diri? Ya, aku ngajak ngobrol teman gitu. Apa masalahmu? Aku minder. Kalau kamu nggak minder, kamu apa? Aku percaya diri. Kalau kamu percaya diri, yang nunjukin kamu percaya diri apa? Aku ngajak ngobrol teman. Jadi tujuanmu konseling adalah kamu pengen punya teman. Tangkap ya? Goal statementnya langsung jelas. Spesifik. Apa yang mau dicapai. Kedua, miracle question. Seandainya 3 bulan lagi atau hari ini saya punya tongkat, celing. Tiba-tiba masalah mindermu itu selesai. Apa yang kamu lihat pada dirimu? Apa yang kamu lihat dari dirimu itu? Dina yang percaya diri itu seperti apa? Reciprocal question itu gini, apa yang dilihat orang lain ketika kamu percaya diri? Orang lain tuh biasanya lihat aku diem, Ci. Tapi kalau aku percaya diri itu aku eh, akan ngajak ngomong dulu. Oke, jadi langsung tahu kan? Yang kamu harus lakukan adalah ngajak ngomong dulu. Apalagi yang dilihat orang waktu kamu sudah menjadi percaya diri. Oh, aku kalau senyum nggak nutupi mulutku, Di. Oke, berarti bagaimana kita mencapai supaya kamu waktu senyum nggak nutupi mulutmu? Bagaimana supaya kamu waktu ngobrol kamu yang membuka percakapan? Apa yang dilihat orang setelah goal statement-nya ketemu, aku pengen menjadi Dina yang percaya diri. Miracle question-nya, ting, hari ini, besok kamu sudah menjadi Dina yang percaya diri. Orang lihat apa kalau Dina percaya diri? Aku ngajak ngomong duluan. Aku nggak nutup mulut waktu aku ketawa. Nangkep ya, miracle question-nya menarik. Kemudian, instant of success atau exception. Aku tuh minderan banget sih, aku tuh nggak punya teman. Pernah nggak, ada nggak pengalaman, atau masa kamu itu nggak minder? Kamu percaya diri? Pernah, Ci. Satu hari toh aku tuh diajak begini sama temanku. Aku nggak kenal semua loh, Ci. Tapi aku tiba-tiba bisa ngajak ngomong. Bahkan sampai sekarang aku masih kontak. Apa yang berbeda waktu itu? Kamu biasanya minder. Kenapa waktu itu kamu sukses? Itu tuh mungkin karena eh apa ya, Ci? Mungkin karena aku nggak sendirian, ada temenku. Dan mungkin yang baik sama aku itu umurnya itu sepantaran. Nah, itu menjadi clue buat dia untuk dia bisa mencapai Dina yang percaya diri. Berarti untuk menjadi sukses, aku tuh harus ada temennya. Aku harus mulai dari orang-orang yang umurnya sepantaran. Nangkep ya? Nangkep ya? Exceptionnya, kamu pernah nggak berhasil mencapai tujuanmu sebelumnya? Kenapa itu bisa? Apa yang berbeda waktu itu? Lalu scaling, dari 0 sampai 10, kamu ingin percaya diri, kamu sekarang mindernya di berapa ini? Percaya dirimu di berapa? Aku di 6. Oke, nggak apa-apa. Gimana kamu bisa tarik angka itu menjadi 7, naik 1 tahap? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, aku harus mulai membuka pembicaraan. Aku harus berani sekali-sekali aku yang ngajak teman pergi. Jadi bawa dia dari 6 ke 7. Nanti scaling lagi dari 7 ke 8. Ketemu lagi gimana? Mindermu, percaya dirimu, scaling 0 sampai 10 kamu berapa sekarang? Gitu. Kemudian kasih komplimen, pujian terarah. Oh, sekarang kamu udah naik 7. Iya, Cik, kemarin aku sudah berhasil ngajak teman, tapi masih kaku, Cik. Enggak apa-apa. Kamu hebat loh sudah sampai di sini. Sekarang sudah 7 ya. Mari kita ke tahap scaling selanjutnya. Gimana buat itu menjadi 8? Ya, sangat brief sekali ya.
Lalu message terakhirnya adalah tugas rumah untuk memperkuat langkah kecil yang bersifat ringan dan realistis. Coba kamu perhatikan apa hal-hal yang sudah baik dan bagaimana meneruskannya supaya kamu makin berhasil. Amati momen ketika kamu percaya diri. Apa yang berbeda sih kok aku percaya diri? Oh, ternyata karena aku sudah di rumah tuh siapin kata-kata nanti mau ngomong apa gitu. Oh, aku di rumah sudah afirmasi dulu. Kamu tenang, kamu harus percaya diri, kamu diterima. Oh, oke, aku akan ulangi itu. Gitu. Lain kali aku mau ketemu orang supaya percaya diri, aku harus afirmasi diri, misalnya gitu. Jadi ini tadi 6 langkah-langkah ya. Saya ulangi sedikit ya, sebentar aja. Tanya goalnya apa? Nita seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Aku aku kok nggak kok apa ya contohnya misalnya aku kok nggak bisa move on ya sama pacarku ya. Oke, Nita seperti apa yang move on? Ya, aku sudah nggak memikirkan pacarku dan aku sudah lebih bebas berteman dengan siapa aja. Apa yang dilihat orang pada waktu kamu move on? Ya teman-teman akan lihat aku ceria, terus aku mulai gabung lagi ikut yoga, pilates segala macam. Nah, berarti tujuanmu adalah kamu pingin mulai berbaur lagi, kamu mulai ikut kegiatan lagi dan sebagainya. Ya, goalnya ketemu. Kalau itu misalnya ting terjadi, apa yang orang lain lihat dalam dirimu? Pernah nggak berhasil? Kapan? Apa yang berbeda waktu itu? Dari 0 sampai 10 kamu di mana sekarang? Naik satu tahap caranya gimana? Kalau sudah kasih komplimen, pujian, terus kasih tugas rumah. Ada pertanyaan? Sangat singkat. Ada yang tertarik di SFBT? Dima, silakan Dim. Cik, yang si SFBT itu kayaknya kemarin aku lakukan tanpa sadar sih. Jadi ada Hmm. klien yang, oh nggak tahu ya, dia tuh S3 soalnya Cik. Jadi secara ini tuh emang udah apa ya, nyambung Hmm. cepet nangkap gitu loh Cik, Hmm. nggak Hmm. lama gitu. Dia Hmm. pernah datang di Januari, Hmm. pokoknya soal perkuliahannya cemas, terus Hmm. dia nggak balik lagi, kemarin baru balik lagi. Hmm. So aku nanya sih, karena aku inget aku nanya, kamu kan dulu cemasnya begini. Dan Hmm. aku juga tanya di level kalau sekarang angka sampai segini kamu di berapa? Karena dia tipenya bukan orang yang digali-gali banyak gitu loh. Emang lebih ke Hmm. solusi cepat karena Hmm. dia lagi ngerjain S3 tuh apa ya? Disertasi atau apa ya namanya? Lagi ngerjain itu gitu loh. Jadi Hmm. kayaknya mungkin mungkin gak sih Ci ini tuh tergantung ke bentuk kliennya juga. Kalau dia emang tipe orang yang ya kayak klienku ya maksudnya dia secara kognitif emang oke gitu. Hmm. Diajak ngomong langsung cepet gitu loh. Betul, betul, betul banget. Jadi memang selain kita tahu jurusnya, kita juga harus kenal musuh. Kita kalau jurus itu kan musuh ya, kalau klien kan bukan musuh. Kita harus kenal ini harus pakai pisau yang mana, tapi kita nggak tahu seberapa kekuatannya, seberapa kelemahannya gitu kan. Kita harus kenal gitu siapa individu yang di hadapan kita. Betul. Saya yakin sih teman-teman sudah pakai, tapi sekarang lebih banyak paham teorinya dan kalau tertarik ini kok bagus ya dan beberapa kali saya berhasil cari lagi gali lagi ini SFBT ini bagus banget gitu ya ini satu sesi aja nggak cukup untuk bahas ini menarik sekali nggak gampang tapi menarik oke terapi yang terakhir ini sudah saya pilih-pilih ya yang paling simple sederhana dan bisa langsung diterapkan namanya reality terapi atau terapi realitas ini dikembangkan oleh Gleiser tahun 60-an. Pendekatan yang membantu individu bertanggung jawab atas pilihan perilakunya. Realitas, realistis ya. Jadi dia itu bisa mengambil keputusan yang efektif, memenuhi kebutuhan hidupnya secara sehat dan realistis. Bukan fokus ke masa lalu. Dia juga punya institute ya namanya William Gleiser Institute. Langkah-langkahnya sangat sederhana. WDEP, Indonesianya WDEP. Pertama, W itu wants, keinginan. Apa yang diinginkan klien? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Ini sama dengan apa kalau di listening teduh? Tujuan, ya kan? Lalu D itu doing, perilaku saat ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana responmu dan sebagainya? Analisa. Bagaimana hasilnya ketika kamu melakukan ini dan itu dan ini dan itu, ya. Lalu dievaluasi. Klien menilai sendiri apakah perilakunya, responnya itu udah benar, udah mendekati tujuannya. Apakah cara ini membantu Anda mendapatkan apa yang Anda tujukan, inginkan? Evaluasi. Kalau ini sama dengan apa nih?
TEDUH ya exploration sama diskusi lah ya, sama ya di sana. Dan yang terakhir P ini planning, menyusun rencana konkret, detail dan realistis langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan minggu ini. Ini kalau diteduh apa ini? Upaya. Nah, tapi kalau yang ini sangat detail. Bahkan kalau bisa misalnya 6 hari ke depan. Misalnya, aku mau move on dari pacarku. Selama ini dia stres, nggak kerja, nggak bisa makan, kurus, misalnya gitu ya. Oke, besok ini kan hari Senin. Besok Selasa pagi kamu melakukan apa? Aku pagi gini-gini. Ya nggak usah sampai detail koma-koma, tapi semakin detail semakin baik. Aku jam 12 tuh biasanya makan nggak semangat karena teringat-ingat dia dan selalu scrolling-scrolling lihat scrolling lihat Instagramnya itu aku mau ganti. Oke, kamu mau ganti apa? Aku mau makan dengan mindful. Oke, setelah itu jam 4 aku pulang. Aku biasanya lihat-lihat ini dan itu dan sebagainya. Kali ini aku mau pergi sama temanku, aku mau sharing, aku mau olahraga. Jadi detail. Lalu hari keduanya apa? Rabu. Gitu. Jadi ini sangat-sangat realistis banget ya. WDIP. Oke. Ini sederhana aja. Sekarang pertanyaan terakhir nih, kita udah mau selesai. Masa psikologi, silakan ketik di chatboard, 3 masa terbesar sebelum saya buka. Ya, ini menjadi salah satu cara saya belajar adalah membantu mengingatkan dan apa itu namanya, teman-teman juga bisa partisipatif. 3 masa besar psikologi adalah good, psikoanalis, behaviorism, humanism. Ayo yang lain diketik, nggak apa-apa walaupun sudah tahu. Karena dengan waktu mengetik ini Anda sedang mengingat-ingat. Ya, keren, keren. Pakai bahasa Indonesia boleh. Psikoanalis itu ada juga yang menyebutnya psikoanalitik. Nah, kalau turunannya itu psikodinamika, psikodinamik itu sama aja dengan mencari kesadaran ya kolektif unconscious-nya itu dia. Dia punya suatu ketidaksadaran di masa lalu, ada persona, ada archetype, ada shadow, ada bayangan dirinya ya. Oke ya. Silakan 1 orang, 2 orang lagi diketik 3 mazhab terbesar dalam psikologi. Nah, ini ya 3 mazhab terbesarnya. Gimana caranya nih supaya bisa ngelihat? Ini 3 mazhab terbesar, tapi dalam perkembangannya, walaupun tidak masuk ke mazhab besar, ini sangat penting. Ini teman-teman, saya bagikan. Jadi psikoanalisa itu tertua, dikembangkan lagi jadi psikodinamik yang punyanya Carl Jung tadi, behaviorism, Pavlov, Watson, Skinner, itu ya. Kognitif, cognitive behavior, lalu baru humanistik. Jadi kognitif sama cognitive behavior ini sebenarnya kayak jump in gitu ya. Nggak mungkin lah orang cuman dikasih apa itu pujian sama dikasih reinforcement penguatan tuh bisa berubah. Itu kan tergantung dia cara mempersepsikan juga. Jadi muncullah CBT ya, lalu baru humanistik. Ada eksistensial, kita nggak bahas terlalu lama. Kita nggak bahas malahan ya. Lalu postmodern dan konstruksionis ini tadi yang SFBT. Ini masuknya ke postmo. Jadi SFBT ini termasuk baru. Lalu ada biopsikologi. Biopsikologi ini yang berkaitan dengan somatik, dengan tubuh. Kenapa tubuh tuh merasa kayak lambung kok sering naik asam lambungnya, sering pusing gitu ya. Yang berkaitan dengan tubuh. Ini juga menarik, saya juga tertarik gitu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu kalau mau lihat lebih jelas pendekatannya, tokoh utamanya, teman-teman kalau sudah menghafal 3 di atas, psikoanalis, behaviorism, dan humanistik itu sebenarnya udah luar biasa pengetahuan teman-teman. Tapi kalau bisa minimal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah sampai yang eksistensial. Eksistensialnya ada satu lagi, tapi saya nggak ada waktu ya. Logoterapi bagus banget tentang Viktor Frankl yang dia masuk ke dalam kamp konsentrasinya Nazi dan dia ketika keluar dia membuat satu terapi namanya logoterapi. Kapan-kapan saya akan bahas itu ya. Ini tahun-tahun perkembangannya. Nah, lihat menarik. Jadi psikologi itu banyak berkembang di Amerika. Austria, Eropa ada, tapi mayoritas di Amerika. Oke. Nah, psikoterapi apa aja? Psikodinamik, psikoanalis sih sama ya. Walaupun ada perkembangan dari psikoanalis kalau psikodinamik. Behavior terapi itu CBT, REBT. Behavior terapi yang murni yang tadi ya. Dikasih penguatan atau hukuman.
Lalu CBT, RABT, Person Center Therapy, SFBT, Solution Focus Brief Therapy, Reality Therapy, ada logoterapi, kapan-kapan kita belajar, ada Family Therapy, kita sudah belajar dari Ibu Septi ya, terapinya Bowen. Family therapy ada macam-macam, ada Murray Bowen, ada Virginia Satir, tapi yang kemarin kita ambil yang Bowen sudah cukup bagus. ACT juga bagus, Acceptance Commitment Therapy. DBT ini dia dialectical, kalau nggak salah, dialectical behavior therapy. Itu juga menarik. Ya, ini beberapa psikoterapi yang terkenal, yang populer dan banyak dipakai. Umum itu yang paling banyak dipakai itu sebenarnya CBT sama person center. Ya, tapi psikoanalis juga lah. Ya, ini beberapa memang umum dipakai. Oke, tugasnya ini ya khusus teman-teman yang mau naik ke level certified, tugasnya adalah mengidentifikasikan kecenderungan pendekatan Anda di mana. Teori psikologinya apa, psikoterapinya apa yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Pelajari secara mendalam, minimal satu aja psikoterapi termasuk teori yang mendasarinya. Presentasikan secara kreatif dalam bentuk video dengan durasi maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit. Kalau pakai slide dengan desain yang bagus, cara bicara yang baik, itu akan menjadi nilai tambah sih. Oke, ada pertanyaan sebelum kita selesai? Boleh tanya apa saja, termasuk presentasi atau materi yang dipaparkan tadi. Silakan. Saya mau tanya. Pak Ganda dulu ya, Pak Ganda angkat tangan. Nanti Shirley ya, Shirley tadi ya. Iya, Pak Ganda silakan. Oke, makasih untuk penjelasannya, Cifoni. Saya mau tanya terkait tentang psikoanalisa dan juga behavioristik ya. Yang saya tangkap tadi, ya sebenarnya saya udah mikirin sih dari tadi jawabannya, tapi semoga saya bisa dapat insight baru juga. Saya melihat ada kecenderungan kalau kita nggak hati-hati menggunakannya, nanti kita bisa jatuh ke determinisme, di mana psikoanalisa ya seakan-akan semua itu ditentukan oleh masa lalu kita. Kemudian behavioristik juga seperti itu, seakan-akan semua itu ditentukan oleh pengondisian terkait tentang tingkah laku. Nah, bagaimana kita sebagai apa namanya, sebagai konselor itu atau listener supaya tidak jatuh ke kesalahan itu, karena kan salah satu musuh Injil waktu kita pernah ini ya di teori tentang the art of listening itu kan determinisme ya. Iya. Itu sih. Ya, ini pertanyaan bagus banget ini. Ini kalau nggak hamba Tuhan nggak tanya ini. Iya, jadi kita juga harus proporsional ya. Jadi kita memahami gini, deterministik itu kan berarti sudah ditentukan. Kalau kamu masa kecilnya udah ancur-ancuran tuh, sering di pola asuhnya dipukul, berantem papa mama, lu pasti gedenya kamu begini. Suka analis kan gitu. Jadi masa lalumu tuh dipengaruhi, masa kinimu tuh dipengaruhi masa lalu. Deterministik banget udah. Pokoknya kalau masa lalu begini hasilnya begini. Nah, kita tidak ke sana. Kita memahami ini dengan pemahaman Injil dengan kacamata Injil bahwa masa lalu itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya terhadap perilaku-perilaku kita saat ini, tetapi tidak memutuskan dan tidak menjadi vonis kita itu menjadi seperti apa itu karena masa lalu kita. Ini sangat baik ya pertanyaan ini ya. Masa lalu itu pasti memberi pengaruh. Ya, ada pengaruhnya buat kita, tetapi tidak menentukan. Wow, emang gue dari kecil udah bobrok ini lah, nggak bisa lah gue hidup bener gitu. Bukan itu ya. Hati-hati. Ini terima kasih pertanyaan yang sangat baik dan tajam. Em, karena banyak yang bukan hanya listenernya, tapi juga kliennya. Saya barusan menangani salah satu jemaat yang sekarang ini kondisinya sudah gagal nafas. Ya, sebenarnya ini saya sangat sedih, tapi sebenarnya bukan jemaat saya ya, anak dari jemaat saya. Jadi dia itu apa namanya? Apa sih? Kreatininnya ginjal ya, itu sudah 11. Kan tidak boleh lebih dari satu kalau nggak salah ya, saya lupa ya, saya bukan dokter. Ini 11, seberapa tingginya. Jadi hidupnya sudah benar-benar nggak karu-karuan, banyak minum alkohol, sudah menikah berapa kali. Dan ketika saya dengar dari seseorang, dia bilang memang dia membiarkan dirinya begitu karena dia merasa dirinya nggak berharga, papa mamanya udah hancur dan segala macam. Ya dia memang, ya dia tahu perilaku dia itu memang akan membuat dia sakit dan dia memang pingin mati karena dia udah merasa ya udah masa laluku begini aku pasti udah hancur. Nah itu deterministik banget. Kita nggak ke sana ya. Justru Tuhan itu eh, memanggil kita dari semua luka dan semua pengalaman masa lalu yang buruk
kamu tuh mau dipakai, kamu mau diperbaharui. Ingat prinsip yang ketiga apa? Pembentukan Tuhan yang sempurna. Pembentukannya bukan sekarang waktu kamu umur 20 atau 40, sejak kecil sudah diperlengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian menjadi aset kita, menjadi alat tools kita. Oh, jadi sadar. Terus kita punya empati. Kita punya mengerti panggilan kita. Oh, aku dulu tuh papa mama begini, aku sekarang mau mendampingi orang yang begini. Karena aku paham banget tuh rasanya diperlakukan seperti ini. Itu alat untuk memperlengkapi kita, untuk membentuk kita dan untuk kita mengalami Tuhan. Good question, tapi juga sekalian good answer ya. Thank you, Ganda. Shirley, silakan Shirley. Sih mau tanya kalau yang tadi Kak Bima apa tanya yang apa konseling ekletik itu. Nah, kalau pakai pendekatan terapi ini tuh efektifnya berapa pendekatan sih Ci? Boleh kayak dipadukan gitu. Iya, sebenarnya nggak ada ukuran, nggak ada riset juga ya. Ekletik itu artinya kamu boleh pakai berbagai jurus. Cuman gini loh, kalau kita tuh pakai jurus, jurusnya itu harus tepat gitu ya. Jadi ini tahu aku pakai SFBT soalnya apa? Ya ini soalnya nggak bisa lama. Udah langsung. Jadi yang kamu inginkan tuh kamu dimain seperti apa gitu loh. Aku kok bosen sama hidupku. Oke, kamu pingin Dima yang nggak bosen hidupmu tuh kayak apa? Karena ini cuma ngomong di tengah jalan naik kereta misalnya gitu. Tapi bisa nggak dipakai untuk konseling online yang berkali-kali? Ya bisa juga. Tapi kalau lihat orangnya tuh praktis-praktis ya pakai itu gitu loh. Tapi kalau orangnya bilang kayaknya ini pengaruh dari nenek kuci gini 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 ya udah mari masuk psikoanalis. Tapi kita harus jujur ya tadi ya Carl Roger masuknya dari Carl Roger penerimaan dulu unconditional dulu dan menjadi otentik. Ya ini kamu sangat sangat ingin menggali ya masa lalumu. Saya rasa ya memang teorinya empiris, memang sudah terbukti riset-riset. Teori-teori tadi itu empiris banget makanya bisa jadi teori besar. Tapi saya tidak terlalu kuat di psikoanalis. Saya senang mendampingi kamu. Saya percaya pengalaman masa lalumu ini akan berguna kalau diproses dan dimaknai baru. Saya suggest kamu ke siapa tadi yang psikoanalis, ke siapa? Dia sangat kuat di psikoanalis gitu. Misalnya, ini psikoanalis itu ya kamu kasih tahu dulu lah psikoanalis apa. Jadi kita nggak harus menguasai semua, tapi kita harus tahu semua. Nggak menguasai tapi tahu semua gitu loh. Karena ada yang gini, tapi nggak bisa dipaksain juga. Ada dosen saya yang bilang, udahlah pokoknya umur 18 tahun masa lalu itu nggak ada. Waktu saya tanya loh, Bu, tapi kan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, tapi kalau dia ego strength-nya tinggi, katanya gitu. Ego strength tadi apa? Psikoanalis di tengah-tengah kan? It super ego sama ego. Itu ya dia udah masa lalu sudah lewat. Nah, ada satu lagi namanya nggak dimasukin mazhab sih ya, tapi ya termasuk mazhab besar juga, namanya psikologi positif. Oh tadi saya nggak masukin ya, itu psikologi positif itu ada teorinya juga itu, ada PERMA, positif apa, E itu apa, engagement kalau nggak salah apa. Jadi pokoknya positif aja. Nah, saya bilang, saya ingatkan kepada teman-teman kalau udah nanti mau tahu psikologi positif itu apa, PERMA itu apa, Seligman itu tokohnya. Psikologi positif untuk kita listener tidak dipakai di awal. Psikologi positif itu ayo kamu cari sesuatu yang kamu sukai. Ayo kamu berusaha berelasi. Ayo kamu semangat, semangat, semangat. Kita nggak gitu ya. Listener itu punya ciri, khususnya teman berteduh. Lebih cirinya ke Carl Roger. Menerima dulu, bukan kasih semangat. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Tuhan sudah mengampuni kamu. Ayo kamu gitu. Itu nanti kalau kesadarannya udah terbangun, dia sudah tahu apa yang mau diperbaiki. Oke, ini nggak mudah. Ayo kamu pasti bisa. Nah, itu boleh gitu. Jadi saya pribadi, kalau Anda nggak harus sama dengan saya, tapi kalau Anda tanya saya dan tanya latar belakang dari The Art of Listening dan Teduh ini yang mau saya segera patenkan, kita itu berpijaknya dari Carl Roger. Tapi semua teori-teori ini saya pakai semuanya. Saya pakai semuanya, tergantung sampai sejauh mana dia ingin ditreat. Saya lagi nangani klien yang sudah di titik ujung, sudah tinggal masuk ke rumah sakit jiwa. Itu pakai psikoanalis ya ya berhasil sih, tapi ya udah nggak bisa kemana-mana. Dia tahu bahwa ini tuh gara-gara kemarahan dia karena ke mama yang sering ninggalin dia, tapi sekarang problemnya dia kecemasan terus dan dia sangat menderita, ya nggak ada cara lain, akhirnya diobati nggak bisa sembuh ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya nggak akan terus bahas psikoanalis karena begitu saya bahas psikoanalis dia bilang ini gara-gara mama, ini gara-gara mama. Nggak ada gunanya kan, kita kan cuma untuk membangun kesadaran. Kalau sudah begitu kita harus pindah ganti jurus yang lain apa ya, selain terapi-terapi ini, wawasan tentang kesehatan mental ini sudah harus dirawat dengan farmakologi, dengan menggunakan obat
terapi tertentu. Sekarang muncul tuh Spravato tuh yang dikasih kayak dihisap itu untuk menormalkan senyawa kimia di otak. Itu maksudnya biopsikologi sih. Ada kaitan biologis kita, neuropsikologi, neuro itu saraf, kaitan saraf-saraf, senyawa kimia dan segala macam dengan perilaku kita. Nah, itu udah jurus yang lebih gede lagi. Ya, kapan-kapan kita belajar itu ya, biopsikologi sama neuropsikologi itu juga menarik. Jadi gitu Shirley, nggak ada ukuran. Tapi saya sarankan minimal tahu satu psikoterapi yang sangat dikuasai gitu loh. Jadi bisa dicantumkan Shirley dengan pendekatan lebih ke SFBT misalnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Dua lagi yang terakhir. Nggak harus tanya ya, komentar juga boleh. Nah, teman-teman boleh berubah, tapi boleh nggak tolong tulis di chat box. Chat box. Teman-teman nih dari semua tadi saya bilang berguna itu lebih ke pendekatan teori mana atau psikoterapi mana? Silakan teman-teman sebelum kita foto dan kita selesai. Oh, Sally CBT ya. Mantap kali dia. Oke, semoga kamu menjadi CBT practitioner ya. Rogerian, Nita. Oke. Olive psikodinamika. Wow. Psikodinamika ini keren ya. Harus belajar jangin tuh. Rogerian, Rogerian. Oh, keren. Solution and Rogerian, SFPT dan Rogerian. Logoterapi juga menarik ya. Nanti kapan-kapan kita belajar. Yuk, yang lain apa ini? Jangin. Wah, Stella mau jangin ya. Saya sempat pernah punya cita-cita studi di salah satu universitas di Amerika itu 2 tahun nggak salah, khusus untuk jadi jangin. Rogerian dan psikodinamika. Oke, jangin ya. Rogerian psikoanalis, Ana Elisa. Oh, Irma Rogerian. Dima psikodinamika. Oke, oke. Saya senang teman-teman ya. Dan psikodinamika. Oke. Saya asumsikan begini ya, teman-teman ini secara umumnya semua Rogerian karena sudah belajar peduli listening, betul ya? Gitu ya. Yang psikoanalis atau Freudian itu tambahan dan wawasan dan saya senang banget. Saya senang banget dan bersyukur malam hari ini. Saya tuh menunggu sih waktu ini ya. Ini ada beberapa seharusnya belum sampai di titik ini, tapi saya buka ini semacam kuliah umum jadi dasarnya. Jadi nanti kalau belajar terapi-terapi yang lain dan waktu certified itu sudah punya pegangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, walaupun teman-teman yang belum certified, kalau mau posting, mau upload, nanti saya kasih Google Drive-nya akan dibantu Olive. Tinggal dimasukkan linknya aja, upload di YouTube, dibuat unlist sehingga yang baca cuman yang punya link aja. Nanti saya lihat video di sana. Jadi videonya nggak usah dikirim, terlalu berat. Nah, nanti link-linknya itu dikirim di Google Drive. Mungkin begitu kira-kira. Nah, saya sangat berharap ini menjadi satu kesempatan teman-teman mau menggali lebih dalam. Tadi itu sangat-sangat sederhana. Cari lagi, beli bukunya, tanya ChatGPT, belajar jurnal-jurnalnya, cari penelitian-penelitian seputar psikoterapi dan teori-teori psikologi yang kalian tertarik. Presentasikan dengan baik dan semoga menjadi berkat. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Oh, sorry. Ana mau tanya ya, sambil yang lain siap membuka videonya. Ana, silakan Ana. Iya, Ci. Sedikit aja mungkin lebih ke pemahaman penerapan dari psikoterapi ini ya, Ci. Yang Ana tangkap secara pribadi itu sebenarnya dari awal proses kita sebagai seorang listener sampai di akhir itu sepertinya sudah mencakup dari implementasi psikoterapi ini gitu. Tapi sebenarnya penggunaan psikoterapi ini sebenarnya baiknya seperti apa ya, Ci? Apakah pendekatannya itu memang ada waktu khusus, artinya kita mendengar dulu, kemudian kita memang ada sesi psikoterapi secara berbeda dari waktu mendengarkan cerita, atau mungkin di pertemuan keberapa kita boleh menggunakannya atau bagaimana gitu, karena biasa kan sepengetahuan saya misalnya psikolog itu penggunaan terapi atau psikoterapi ini ketika mungkin pertemuan kedua, pertemuan ketiga, apalagi kalau misalnya case-case-nya juga cukup berat ya gitu. Jadi untuk pemahaman kita bersama sih Ci, ketika kita sudah menentukan oh pendekatan kita nih ke arah yang beberapa tadi, penerapannya bagaimana baiknya. Itu sih Ci. Iya, thank you. Umumnya orang pasti di Rogerian dulu, terima dulu lah ya, empati dulu itu umumnya. Dan makanya kemana ada yang bilang teduh ini seperti apa? Ya betul seperti Ana bilang, psikoterapi dan segala macam teori psikologi
sebenarnya bisa secara ringkas dan sederhana itu sudah diwakili oleh Teduh ya, baik yang structure maupun yang active listening gitu. Walaupun dasar utamanya di Roger yang humanistik gitu. Ya saya sarankan karena teman-teman ini dari teman berteduh pakai Roger dulu gitu. Cuman tidak menutup Ana di sesi 1 sudah langsung pakai CBT atau SFBT. Nggak harus sesi kedua ketiga gitu. Jadi memang kepekaan ini untuk apa? Untuk membantu. Karena gini loh, orang itu sekarang kan khususnya tidak terlalu eh, punya kesadaran mau konseling. Kalau dari awal udah terlalu lama, belum ada insight. Jadi tujuan kita tuh bukan solusi, tujuan kita adalah insight. Aha, oh iya iya iya, benar. Oh pantesan. Nah itu yang kita cari, dia tuh dapat aha momennya itu loh ya. Itu penting. Kalau sampai ke 5 ke 6 baru dapat tuh kayak ngerasa gua konseling nggak dapat apa-apa. Padahal bukan nggak dapat apa-apa. Itu kita lagi berproses. Makanya saya bilang untuk kasus-kasus tertentu bisa langsung dipakai, tapi awali dengan itu penerimaan dulu segala macam ya. Nah, nanti bagaimana mengintegrasikan eksplorasi diskusinya mau pakai WDEP, SFBT, CBT dan sebagainya itu boleh, nggak harus nunggu sesi kedua, ketiga, keempat sih gitu. Tapi langsung psikoanalis, saya mau gali-gali hargai dulu, empati dulu, itu istilah dalam tanda kutip itu adalah kirinya kita. Kita adalah Rogerian murni lah, gitu ya. Kalau bisa itu dipakai menjadi ciri khas kita. Oke, thank you teman-teman. Senang sekali pertanyaan-pertanyaan menunjukkan teman-teman ini mau belajar. Oke, buku-bukunya tadi saya sudah itu ya. Ini yang nggak kelihatan ya. Ya tadi saya udah kasih lihat lah ya. Kita foto dulu. Yuk, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya